Bab 481, Tahap ke-8. Gua Ryuchi. Awalnya tempat ini sangat kompleks, tetapi karena pertarungan antara Roja dan Snake Sage, tempat ini hancur total. Roja tidak mengembalikannya ke bentuk semula, dan ia hanya membuka sebuah gua besar. Meskipun Gua Ryuchi berubah, akumulasi cakra alam tidak terpengaruh. Tanah suci terletak terpisah, dan membentuk segitiga. Roja menjelajahinya dan ingin tahu mengapa mereka begitu istimewa, tetapi pada akhirnya, dia tidak menemukan apapun. Roja saat ini sedang duduk bersila di dalam Gua Ryuchi. Hal yang istimewa adalah dia melayang di udara alih-alih duduk di tanah seolah-olah dia tidak terpengaruh oleh gravitasi. Semua cakra alam yang terkumpul melayang tanpa henti ke arah Roja, seakan-akan dia adalah pusat pusaran air. Kali ini, Roja sepenuhnya menyerap cakra alam sehingga Sen Maboroshi dapat menyerapnya sendirian. Aduh, Sen Maboroshi yang melayang di depan Roja bersenandung dari waktu ke waktu dan beberapa sinar cahaya keluar darinya. Dengan penyerapan cakra alam, bilah yang tadinya kristal kini diselimuti oleh kilauan keemasan yang menyebar ke seluruh permukaannya. Akhirnya, Roja menatap bilah emas itu, dan kekuatannya melonjak karena kegembiraan dan kegembiraan. Kegembiraan yang sama yang ia rasakan saat akhirnya mendapatkan Ryujin Jaka. Dengan kekuatan Sen Maboroshi, Roja berhasil mencapai puncak dunia One Piece. Kini di dunia Naruto, ia sudah berada di puncak, dan akhirnya Sen Maboroshi mencapai tahap ke-8. Meningkatkan, Roja menarik napas dalam-dalam dan menahan kegembiraannya sebelum mendapatkan kembali ketenangannya. Tanpa ragu, ia meningkatkan Sen Maboroshi, dan tiba-tiba energi yang terkandung di dalamnya meledak keluar. Aduh, tiba-tiba seluruh gua bersinar dengan cahaya keemasan, dan seolah-olah matahari terbenam di dalam gua, mustahil untuk membuka mata untuk melihatnya. Kekuatan aneh dan dahsyat keluar dari pedang itu. Roja bisa mendengar suara kaca pecah, yang berarti Sen Maboroshi akhirnya melangkah keluar dari tahap ke-7 ke tahap ke-8. Lambat laun, cahaya keemasan itu memudar, dan di tengahnya, Sen Maboroshi melayang di udara. Aduh, pada saat berikutnya, terdengar suara retakan, dan permukaan Sen Maboroshi tiba-tiba mengembang dengan cepat. Akhirnya, cangkang di sekitarnya pecah sepenuhnya, sehingga bentuknya sama seperti pedang biasa. Peluru itu jatuh ke tanah dan lenyap tanpa suara saat menyentuh tanah. Peluru itu berubah menjadi kekuatan spiritual dan langsung menyatu dengan pedang biasa. Dengan perpaduan ini, pedang itu tiba-tiba tampak memancarkan kekuatan yang mengerikan, memberikan rasa ngeri bagi siapapun yang melihatnya. Tahap ke-6 memberikan Sen Maboroshi keadaan alamiah, tahap ke-7 memberikannya keadaan mimpi, dan tahap ke-8 saat ini memberikannya keadaan Shinigami. Kekuatan Shinigami. Tahap ke-8. Roja menatap Sen Maboroshi yang baru mencapai tahap ke-8 dan menahan emosinya. Ia mengulurkan tangannya dan meraihnya. Ketika mencapai tahap baru, ia akan memperoleh kemampuan tambahan sekaligus memperoleh beberapa peningkatan pada kekuatannya. Namun sekarang, saat mencapai tahap ke-8, hal itu membawa perbaikan menyeluruh. Reiatsu Roja sekali lagi melonjak, dan sekarang mode 6 jalur dan mode Shinigami-nya mencapai keseimbangan. Sekarang mode Rokujigan-nya tidak akan banyak bergantung pada mode 6 jalurnya. Aduh, Roja menarik napas dalam-dalam dan tiba-tiba memasuki mode Rokujigan-nya. Sebuah kimono muncul dan langsung ditutupi dengan beberapa tanda hitam iblis. Dalam keadaan ini, Roja dapat mengetahui bahwa ia dapat mengendalikan mode ini lebih mudah daripada saat ia berada di tahap ke-7. Sekarang, kekuatan yang tersebar sedang dipulihkan lagi. Roja menatap tangannya, dan tangannya berubah menjadi hitam. Kemudian dia tersenyum lagi sambil menatap Sen Maboroshi. Kekuatan 6 jalur kini menyatu dengan Sen Maboroshi, dan kini setiap serangan dengan pedang akan memiliki sebagian kekuatan 6 jalur di dalamnya. Aku masih belum tahu kapan aku akan mencapai tahap selanjutnya. Keadaannya saat ini sama seperti Ichigo saat ia menggunakan Final Getsuga Tenso. Perubahan warna rambut dan pakaian hitam, ia masih Magatama pada Kimino-nya tetapi kekuatannya sekarang lebih didasarkan pada kekuatan Shinigami. Dia tidak tahu kekuatan macam apa yang dimilikinya dalam kondisi ini, tetapi saat dia merasakan tubuhnya, dia tahu bahwa dia memiliki kekuatan yang hampir tak terbatas dan cukup untuk menghancurkan dunia. Hah, setelah merasakan kekuatannya, Roja langsung terfokus pada Sen Maboroshi, namun tiba-tiba, Sen Maboroshi di tangannya mengeluarkan suara yang membuat Roja terkejut. Sen Maboroshi berbicara dengannya, dan apa yang dikatakannya adalah, dia tidak perlu memilih kemampuan Zanpakuto baru apa yang akan diperoleh setelah mencapai tahap ke-8 dan dengan bantuan cakra alam, Sen Maboroshi dapat melepaskan hampir semua kemampuan. Sen Maboroshi Kahen. Kata-kata ini muncul di kepala Roja saat Sen Maboroshi mencapai tahap ke-8, dan sekarang tampaknya nama Tousan Illusion layak untuk pedang ini. Bab 482, Momoshiki dan Kinshiki. Roja memahami kekuatan Sen Maboroshi. Setelah sekian lama, dia tidak tahu berapa lama dia berkutat dalam pikirannya, tetapi ketika dia kembali, dia terus menyerap cakra alam dari Gua Ryuchi dan sekarang tanpa Sen Maboroshi. Setelah mencapai tahap ke-8, Sen Maboroshi tidak dapat lagi ditingkatkan dengan cakra alam, kecuali ia menyerap kekuatan Kaguya. Kekuatan 6 jalur, bersama dengan kekuatan Shinigami-nya, dapat berdiri di depan 10 ekor dan Hagoromo ketika ia berada di puncaknya. Selanjutnya, aku perlu menyerap cakra alam lebih jauh untuk lebih memperkuat ruang Sen Maboroshi dan kekuatan 6 jalurku. Saat aku melakukannya, aku bisa membangkitkan ekor 10 terlebih dahulu. Saat Roja menyerap cakra alam, beberapa pikiran terlintas di benaknya. Sebelum itu, dia harus menangkap monster berekor untuk mengeluarkan ekor 10, tapi Hagoromo tidak mengizinkannya dan dia juga tidak bisa mengendalikan Gedo Maso, dan dia tidak ingin mencangkok Rinnegan. Jadi, dia sengaja tetap melanjutkan alur cerita normal. Tapi sekarang, Hagoromo hanya tinggal jiwa, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa pada Roja.
Selain Kaguya, tidak ada seorang pun di dunia ini yang mampu melawan Roja sekarang. Namun, Roja tiba-tiba merasakan kekuatan aneh saat ia menoleh dan melihat ke satu arah dengan aneh. Matanya seakan menembus bumi saat pandangannya menjangkau sangat jauh. Perasaan ini adalah, di suatu tempat yang aneh, sang resi dari 6 jalan sedang mengamati dunia ninja. Sesekali ia akan berkedip dan kadangkala beristirahat dari memperhatikan perkembangan manusia itu. Pada masa perang, dia akan mengamati dengan fokus, namun pada masa damai, dia hanya akan mengamati beberapa kali saja. Kehadiran Roja tiba-tiba tumbuh, dan dia tampak semakin kuat karena terkejut. Dia menjadi semakin kuat. Hagoromo gemetar, meskipun Roja cepat dalam meningkatkan kekuatannya, dia tidak menyangka bahwa dia akan tercengang dengan kemajuannya. Dia tidak menyangka bahkan dengan kekuatan untuk melawannya, dia masih bisa membuat kemajuan seperti itu. Bagi seseorang yang abadi, 10 tahun adalah waktu yang sangat singkat. Sen Maboroshi milik Roja ditingkatkan ke tahap ke-8. Ia merasakan sesuatu yang sangat aneh dari cakranya, dan ia adalah bapak cakra sebagaimana mereka menyebutnya, tetapi ia merasa bahwa cakra Kaguya biasa saja di depan cakra Roja. Akan tetapi, saat dia tengah memikirkan hal itu, dia merasakan sesuatu yang aneh dan wajahnya berubah. Aduh, kehampaan itu beriak dan tiba-tiba sebuah proyeksi muncul di depannya. Dia melihat dua sosok tiba-tiba muncul entah dari mana, dan ketika dia teringat sesuatu, wajahnya berubah. Apakah mereka benar-benar? Jika kehadiran Roja meninggalkan kesan yang kuat, maka kedua orang ini membuatnya berpikir bahwa mereka adalah jurang tak berdasar yang bisa menelan segalanya. Di langit dunia Naruto, dua sosok melayang di awan sambil menatap para ninja di bawah dengan sikap dingin dan arogan seolah-olah mereka berada di atas semua yang ada. Mereka tidak menaruh dunia ini di mata mereka. Seolah-olah mereka sedang mengawasi ternak. Dengan kekuatan yang membuat Hagoromo merasa seolah-olah berada di depan jurang, identitas mereka menjadi jelas, dan mereka adalah musuh Kaguya. Mereka adalah Kinshiki Otsutsuki dan Momoshiki Otsutsuki. Mereka adalah orang-orang yang meninggalkan benih pohon cakra dan menanamnya di planet ini. Dalam cerita aslinya, mereka tiba di sini setelah Naruto dan Sasuke menyegel kembali Kaguya, tetapi karena suatu alasan, mereka ada di sini sekarang. Menatap tanah di bawahnya, alis Momoshiki sedikit berkerut saat dia merasakan fluktuasi cakra di dunia yang membuatnya merasa tidak enak. Apa yang dilakukan wanita Kaguya itu, mengapa cakranya tersebar di dunia ini? Meskipun ada beberapa penyebaran, masih ada beberapa individu kuat yang bisa memanennya. Kinshiki berdiri di samping Momoshiki dengan postur pelayan. Tubuh Kinshiki kuat, dan dia tampak perkasa, seperti prajurit yang setia dan kuat sementara tubuh Momoshiki tampak kuat dan tak tertandingi oleh Kinshiki. Namun keduanya memancarkan kekuatan yang dapat menelan seluruh dunia. Momoshiki mendengus dan berkata dengan lega, sudah bertahun-tahun berlalu, tapi untungnya, kita masih bisa menunggu. Tiba-tiba, Momoshiki menunjukkan warna aneh, saat dia merasakan fluktuasi cakra yang kuat dan menjilat bibirnya. Sepertinya ada kekuatan yang kuat. Di mata pasangan Otsutsuki, dunia ini gelap, dan kekuatan individu ini seperti api yang menyala di dunia ini, dan ini adalah cakra ekor 9. Kehadiran Roja bagaikan bintang bersinar di mata Momoshiki, bahkan membuatnya mengabaikan Kyuubi. Aduh, sosok Momoshiki berkelebat dan muncul di bahu Kinshiki. Apakah kamu merasakannya? Saya bersedia, Momoshiki sama. Momoshiki mengangguk, dan meskipun responnya lambat, dia masih memperhatikan cakra Roja. Ayo pergi, Momoshiki, bersama Kinshiki, bergerak ke arah Roja, dan nadanya penuh perintah yang tidak dapat diganggu-gugat. Kinshiki segera menanggapi dengan hormat dan membawa Momoshiki ke arah sumber cakra. Bab 483, Bankai. Kamisini no Yari. Momoshiki dan Kinshiki menemukan kehadiran Roja dan Roja menemukan mereka sebagaimana mereka muncul di dunia ini. Kehadiran keduanya membuat Roja merasakan firasat aneh. Kalau Roja berdiri di hadapan Kaguya, dia akan merasakan kekuatan tak terbatas dari 6 jalur, sedangkan kalau dia berdiri di hadapan orang biasa, dia bisa tahu kalau dia tidak punya kekuatan apapun. Tetapi keduanya, ia merasa hanya berada di antara keduanya. Tampaknya keduanya memiliki kekuatan tersembunyi untuk melahap segalanya. Perasaan ini, apakah mereka Momoshiki Otsutsuki dan Kinshiki Otsutsuki? Mata Roja berbinar melihat kemunculan mereka berdua, yang sungguh di luar dugaannya. Meskipun ia terkesan dengan mereka di cerita aslinya, mereka seharusnya baru muncul dalam 10 tahun ke depan, tetapi Roja tetap tidak terlalu memikirkannya. Setelah perang keempat, dia akan merebut kekuasaan Kaguya dan meninggalkan dimensi ini. Tidak mungkin baginya untuk hanya bermalas-malasan di dunia ini. Dia bahkan tidak akan berpikir untuk membuang-buang waktu melawan kedua bos ini. Namun, yang tidak ia duga adalah mereka tampil sekarang berbeda dari cerita aslinya. Ini tidak benar. Roja segera memikirkan hal ini. Dalam cerita aslinya, Momoshiki dan Kinshiki tidak lebih lemah dari Kaguya. Faktanya, Roja punya banyak kenangan tentang mereka berdua. Misalnya, Kinshiki mampu menghindari kemampuan Rinnegan milik Sasuke. Momoshiki dapat dengan mudah menghancurkan kemampuan ruang milik Kaguya seolah-olah itu bukan apa-apa. Kinshiki seperti pelayan bagi Momoshiki, dan ketika ia mengorbankan dirinya untuk Momoshiki, transformasinya akan meningkatkan kekuatannya. Dalam keadaan normal, mereka hampir tidak memiliki kekuatan 6 jalur, tetapi setelah memakan buah cakra, mereka akan mampu mengalahkan Naruto dan Sasuke secara bersamaan. Kalau Roja mau bilang berapa batas bawah kekuatan Momoshiki, dia akan bilang di tahap awal level 6 jalur, sedangkan untuk batas atasnya, dia tidak yakin, tapi kemungkinan besar dia bisa lebih kuat dari Kaguya. Baiklah, apakah kau menemukanku? Saat dia tengah memikirkan hal itu, dia tiba-tiba melihat sosok yang bergerak ke arahnya, yaitu Momoshiki dan Kinshiki.
Tujuan keduanya kemungkinan besar adalah untuk menangkap orang dan mengubahnya menjadi pil cakra. Memikirkan hal ini, Roja tiba-tiba mendengus. Jika sebelumnya, menghadapi keduanya akan berbahaya baginya, dan dia akan menggunakan kemampuan ruang dan meninggalkan dunia ini untuk sementara. Namun sekarang, dia bisa menekan Kaguya dan bersaing memperebutkan buah cakra. Bahkan melawan mereka berdua, dia tidak akan punya masalah sekarang. Terlebih lagi, orang-orang ini tampaknya sudah menandainya sebagai target mereka. Aduh, Roja menggendong Sen Maboroshi dan bergegas keluar dari gua. Gua Ryuchi sudah kosong karena cakra alam saat dia keluar. Ketika dia mendarat di tanah, dia melihat Momoshiki dan Kinshiki dari cakrawala. Kau datang, aku akan memberimu kejutan. Roja memegang Sen Maboroshi dan mengarahkannya ke langit. Bibirnya bergerak lembut saat dia berkata, Bankai, kami sini no Yari. Aduh, saat suara Roja berakhir, bilah pedang Sen Maboroshi tiba-tiba terulur dan menusuk ke arah langit. Kecepatannya jauh melampaui pedang Kusanagi milik Orochimaru. Dalam sekejap mata, bilah pedang itu menusuk tubuh Kinshiki beberapa kilometer jauhnya. Apa ini? Kinshiki terkejut. Ia tidak menyangka bahwa dari jarak sejauh ini, Roja bisa menyerang mereka. Dia ingin menghindari bilah pedang itu, tetapi dia tidak menyangka bilah pedang itu akan menembus kekosongan dan langsung menusuk tubuhnya secara tiba-tiba. Kami sini no Yari dan tahta kosong. Kecepatan bilah pedangnya sudah sangat cepat, dan ditambah dengan Void Tone, Kinshiki tidak punya kesempatan untuk menghindarinya. Mampu memukul Kinshiki bukanlah sesuatu yang diharapkan Momoshiki, karena meskipun Roja kuat jika dibandingkan dengan semut lainnya di dunia ini, dia hanya memiliki sedikit lebih banyak cakra dibandingkan semut lainnya. Kinshiki menatap dadanya yang tertusuk tanpa rasa sakit dan mendengus. Dia langsung memegangnya dan ingin memutarnya. Akan tetapi, ia gagal karena Sen Maboroshi tiba-tiba menarik kembali pernyataannya. Itu hanya tipuan, tidak lebih. Kinshiki menatap bekas pedang di dadanya lalu menatap Roja yang berjarak beberapa kilometer, memperlihatkan niat bertarungnya. Tetapi sebelum dia bisa menyerang, ekspresinya tiba-tiba terhenti. Duduk di bahunya, wajah Momoshiki tiba-tiba berubah juga, dan tubuhnya tiba-tiba berkelebat, meninggalkan bahu Kinshiki sambil menatap dada Kinshiki dengan alis berkerut. Ini, di dadanya, bekas yang ditinggalkan Kamisini no Yari meluas, memperlihatkan lubang yang mengerikan. Jauh di sana, Roja melayang di udara menyaksikan ini dan berbicara sendiri. Kamisini no Yari, bukan kecepatan atau panjang bilahnya yang membuat bangkai ini mematikan, tapi racunnya, ketika dikombinasikan dengan kekuatan Six Path, racun ini bermutasi dan kekuatannya bertambah kuat. Bab 484, Sanka no Tachi. Momoshiki sama, sebuah lubang besar muncul di dada Kinshiki, dan tubuhnya tampak runtuh. Matanya menunjukkan ketidakpercayaan yang dirasakannya dan dengan susah payah menatap Momoshiki. Aduh, Momoshiki mengulurkan tangannya ke arah Kinshiki dan menggunakan matanya, tiba-tiba tubuh Kinshiki berputar beberapa kali sebelum berubah menjadi pil cakra. Momoshiki mengambil pil itu dan menelannya dengan wajah muram. Ledakan. Setelah memakannya, tubuh Momoshiki berubah, dan kekuatannya melambung tinggi, ia tampaknya mencapai kekuatan tingkat menengah 6 jalur sebelum berhenti. Semut kecil. Momoshiki marah sambil menatap Roja, sebelum tertegun. Yang membuatnya tercengang adalah Getsuga Tensou yang bergerak ke arahnya. Aduh, tebasan energi berbentuk bulan sabit hitam bergerak dengan kecepatan luar biasa ke arah Momoshiki. Mata Momoshiki dingin saat dia melambaikan tangan kirinya dan pusaran muncul dan melemahkan Getsuga Tensou milik Roja hingga setengahnya setelah melahap kekuatan 6 jalur yang dimilikinya. Benar saja, kau bisa melahap kekuatan Six Path. Roja melihat pemandangan ini dengan mata yang jernih. Meskipun kekuatan 6 jalur Momoshiki tidak begitu merusak, kekuatan itu bekerja paling baik melawan kekuatan tipe ruang dan dapat menelan cakra. Ini bahkan akan membuat Kaguya tak berdaya. Namun, aku tidak hanya memiliki kekuatan 6 jalur. Aduh, sisa serangan berlanjut ke Momoshiki tanpa halangan. Yang mengejutkan Momoshiki adalah sisa serangan ini tidak dapat dilahap seperti yang diharapkannya. Serangan apa ini? Momoshiki terkejut, lalu dengan cepat melepaskan kekuatan 6 jalur yang baru saja ditelannya dan mengembalikannya ke arah serangan dalam tebasan energi berbentuk bulan sabit yang sama. Aduh, kedua serangan itu saling berbenturan, dan setelah sedikit menemui jalan buntu, keduanya runtuh. Akan tetapi, telapak tangan Momoshiki terluka, darah mengalir deras dan wajahnya berubah jelek. Kemampuan apa ini? Mata Momoshiki dipenuhi niat membunuh saat dia mengambil beberapa pil aneh dan menelannya, dan tangannya terbuka ke arah Roja. Aduh, aduh, aduh. Dalam sekejap, lebih dari 10 sinar cahaya kemasan melesat ke arah Roja dengan sangat cepat dan langsung berada di depan Roja. Roja tidak menggunakan pedangnya atau bergerak, hanya dengan pikiran, dia menggunakan ruang Sen Maboroshi dan langsung memblokir serangan itu. Setelah mencapai tahap ke-8, ruang angkasa Sen Maboroshi menjadi semakin kuat. Apakah itu ruang yang kau ciptakan? Aku tidak menyangka kau bisa mencapai level itu. Momoshiki menatap wajah ini dengan wajah yang tidak begitu baik karena kekuatan Roja sekali lagi melebihi harapannya. Namun, ia memikirkan ke-6 dimensi Kaguya, di hadapan mereka, ruang Roja bukanlah apa-apa. Sekali lagi, pergelangan tangannya bergetar. Ledakan, petir hitam yang tak terhitung jumlahnya meledak dari langit, yang membuat ruang angkasa terdistorsi, dan sepertinya ruang di dunia ini tidak dapat menahan kekuatan seperti itu saat ia pecah. Aduh, menghadapi petir hitam itu, Roja langsung melancarkan gerakan. Bankai, Haka tanpa togem, Bankai, Daiguren Hyorinmaru. Bankai, Senbon Sakura Kageyoshi. 3 bankai. Tiba-tiba, ketiga kemampuan itu bergabung bersama dan tiba-tiba membentuk medan dingin, menyebabkan kecepatan kilat hitam melambat. Aduh, Roja meraih petir itu dengan tangannya, dan tiba-tiba petir itu lenyap.
Aduh, Roja langsung muncul di depan Momoshiki dengan medan dingin yang masih aktif, dan dia menghancurkan Momoshiki. Sejak Sen Maboroshi mencapai tahap ke-8, Roja kini dapat menggunakan Rokujigan dengan sempurna. Ia memadukan kekuatan Six Path ke dalam medan dingin, yang secara langsung memengaruhi Momoshiki. TN, penulis sebelumnya mengatakan bahwa untuk menggunakan mode itu dia perlu mencapai level ke-9, tetapi sekarang dia mengatakan level ke-8 memungkinkan dia untuk menggunakannya dengan sempurna, tetapi saya pikir yang dia maksud adalah integrasi antara kekuatan Shinigami dan Six Paths dan bukan mode itu sendiri. Momoshiki mencoba melahap kekuatan Six Path untuk mengurangi tekanan medan dingin. Pada saat yang sama, cahaya merah berkumpul di tangannya saat ia melemparkannya ke arah Roja. Ledakan, cahaya merah bertabrakan dengan es yang tampaknya tidak memiliki kekuatan, tetapi udara di seluruh lapangan tiba-tiba bergetar. Meski hancur pada saat yang sama, wajah Roja tidak berubah. Ilmu pedangnya sangat hebat, brengsek. Momoshiki terluka lagi, yang lebih serius dari sekadar luka gores. Akhirnya, dia marah sekarang sambil melambaikan tangannya. Ledakan, tiba-tiba cahaya warna-warni yang tak terhitung jumlahnya muncul dari mata di telapak tangan Momoshiki. Serangan itu menyatukan semua elemen. Serangan ini memiliki semua atribut beserta kekuatan 6 jalur yang tidak kalah kuat dari ninjutsu kelas S untuk setiap elemen. Perpaduan ninjutsu kelas S yang tak terhitung jumlahnya adalah sesuatu yang sungguh berbahaya. Sekalipun Hashirama ada di sini, dia tidak akan mampu menghentikan serangan ini dengan elemen kayunya. Di medan dinginku, kau bisa mempertahankan kecepatan dan kekuatan ini. Kau kuat, tapi aku lebih kuat. Roja menghentikan medan dingin itu, memegangi Sen Maboroshi yang sedang diserang ninjutsu super kuat, dia hanya mengangkat kepalanya dengan api yang menyala di matanya. Bankai, Zanka no Tachi, ledakan, babak 485, Higashi, Kyokujitsujin. Kita, Tenchi Kaijin. Di dalam menara Hokage di Konoha, Hokage ketiga sedang duduk di depan mejanya sambil minum secangkir teh. Sebelum ia menempelkannya di bibirnya, gelombang panas tiba-tiba menerpa wajahnya dari segala arah. Apa yang telah terjadi? Setelah beberapa saat, dia tidak merasakan aliran cakra apapun, yang berarti ini bukanlah seorang ninja, tapi panas apakah itu? Alisnya berkerut dan tanpa sadar berdiri dan membuka jendela. Ketika melihat pemandangan di luar jendela, Hokage ketiga yang telah mengalami banyak hal dalam hidupnya, tiba-tiba memandang dengan wajah penuh ketidakpercayaan. Ini, di luar jendela, langit biru dan awan putih masih terlihat, tetapi seluruh dunia tiba-tiba terasa seolah gerbang neraka terbuka. Sarutobi menatap teh dalam cangkir yang menyusut dengan cepat. Apa yang telah terjadi? Mata Sarutobi menampakkan ketakutan karena dia tidak ragu untuk memaksakan diri hingga batas kemampuannya untuk mengetahui apa penyebabnya, namun dia hanya bisa merasakan panasnya. Bukan karena persepsi Sarutobi lemah, tetapi saat ini cuaca memang terlalu panas. Ini tidak hanya terjadi di Konoha, dan seluruh dunia merasakan panasnya, dan mereka bisa melihat air menyusut dengan mata telanjang. Di dalam kabut, Kurenai dan Mei berdiri di atas menara Mizukage sambil menatap langit sebelum saling memandang dengan kaget. Karena mereka sudah terbiasa dengan Reiatsu sekarang, mereka bisa merasakan selain panas, Reiatsu yang meroket di langit. Mereka hanya bisa menoleh ke arah satu sama lain karena terkejut. Mereka yakin bahwa ini adalah Roja. Ini yang dibicarakan sayang, Zanka no Tachi. Hancock menatap langit dengan kaget. Selain itu, dia merasa sedikit tegang. Karena Roja menggunakan kekuatan ini, berarti dia bertemu dengan seseorang yang mengerikan. Tidak jauh dari Gua Ryuchi, Roja menahan Sen Maboroshi sementara dunia di sekitar mereka diselimuti panas yang mengerikan, namun yang aneh adalah tidak adanya api pada pedang tersebut. Di tengah pedang itu, garis asap tipis mengepul. Zanka no Tachi, Higashi, Kyokujitsujin. Timur, tepi matahari terbit. Momoshiki berdiri di depan Roja, dan dia menatap pedang di tangan Roja dengan alisnya sedikit berkerut karena dia jelas merasakan dunia memanas. Namun dia tidak melihat api di pedang itu. Itu api, atau apalah. Tapi itu tidak berguna. Momoshiki mendengus, ketika suatu kekuatan dahsyat melonjak dari mata di tangannya, menghempaskan bola hitam besar ke arah Roja. Menghadapi bola hitam yang mengerikan itu, Roja hanya mengayunkan pedangnya, menyambutnya. Kesunyian, tanpa ledakan atau gelombang kejut apapun, bola hitam itu lenyap begitu saja. Mustahil. Melihat pemandangan ini, Momoshiki terkejut. Dia tidak akan terkejut jika Roja menghalangi atau menghindarinya, tetapi dia malah membuatnya menghilang seolah-olah tidak terjadi apa-apa, yang sebenarnya cukup mengejutkan. Percuma saja, melihat wajah Momoshiki yang terkejut, wajah Roja dipenuhi dengan kesombongan yang dingin. Meskipun tidak ada api yang melilit pedang itu, ada momentum yang melonjak keluar yang melampaui segalanya di dunia ini. Zanka no Tachi, suhunya sama dengan suhu inti matahari, dan kekuatan yang dikandungnya lebih besar daripada apa yang dibayangkan Roja. Suhu 15 juta C derajat sudah cukup untuk menghadapi sosok tingkat 6 jalur tanpa perlu menggunakan kekuatan 6 jalur miliknya sendiri dan tetap melenyapkan mereka. Aduh, sosok Roja tiba-tiba melintas dengan kecepatan luar biasa dan langsung muncul di depan tubuh Momoshiki. Alis Momoshiki berkerut saat dia merasakan ancaman itu dan langsung minggir, menghindari pedang itu. Setelah itu, Momoshiki langsung menelan segenggam pil cakra, dan kekuatannya melonjak lagi. Aduh, serangan langsung datang dari telapak tangannya yang bergerak ke arah Roja. Menghadapi hal itu, Roja tetap tidak bergerak, dia memegang Sen Maboroshi dan langsung menebas telapak tangan yang datang ke arahnya. Ini adalah kekuatan yang berbahaya. Melihat ini, Momoshiki akhirnya menyadari betapa kuatnya pedang Roja, dan dia tidak akan bisa terkena serangannya. Aduh, Momoshiki langsung mundur dan langsung memilih untuk mengubahnya menjadi penerbangan jarak jauh. Sekali lagi, ia menelan pil cakra dan siap untuk melepaskan serangan lain ke arah Roja.
Roja tidak mengejarnya, dan pupil matanya tampak memancarkan api kemasan saat dia berkata dan mengayunkan pedangnya. Zanka no Tachi, kita, Tenchi Kaijin. Utara, langit dan bumi berakhir dalam abu. Segala yang ada di hadapan Roja menghilang, hanya menyisakan ruang kosong dan separuh tubuh Momoshiki. Pinggang, kepala, dan satu lengan, itulah yang tersisa dari Momoshiki. Tidak ada jejak darah. Tubuh Momoshiki langsung berubah menjadi abu kecuali yang tersisa. Bab 486, Waktu berhenti. Kekuatan yang mengerikan. Sang bijak dari jalan ke-6 menyaksikan pertarungan antara Roja dan Momoshiki, yang membuat hatinya bergetar melihat kekuatan yang ditunjukkan Roja. Dia tahu ibunya pernah mengatakan sebelumnya bahwa musuhnya kuat dan sulit dihadapi, tetapi dia tidak menyangka Roja ternyata begitu kuat. Meskipun dia merasa bahwa Roja telah mengalami terobosan baru-baru ini dan banyak berkembang, hari ini, dia menyadari betapa jauh lebih kuatnya Roja. Sekalipun dia berada di puncaknya, dia tidak akan mampu menghadapi Roja saat ini. Panas mengerikan yang menguapkan air di seluruh dunia terlalu berlebihan, dan faktanya, jika terus dibiarkan seperti itu, dunia kemungkinan besar akan hancur. Sialan, Momoshiki yang baru saja menerima serangan Roja belum terbunuh, namun dia masih melayang di udara saat tubuhnya menggeliat dan mulai beregenerasi. Namun, Roja tidak memberinya kesempatan untuk pulih. Dia hanya melancarkan serangan lain dengan lambaian tangannya. Aduh, serangannya dapat mengubah apapun di dunia ini menjadi ketiadaan. Momoshiki merasa sulit untuk menghindar karena tubuhnya masih dalam kondisi yang sangat rusak, dan bagian-bagian yang telah diregenerasi kembali berubah menjadi abu. Kali ini, serangan Roja memusnahkan sebagian besar tubuhnya, karena setengah kepalanya menghilang. Kekuatan Momoshiki melonjak saat ia meraih harapan tipis yang dimilikinya untuk tetap hidup. Namun Roja sekali lagi melancarkan serangan ke arahnya. Sekali lagi, serangan mengerikan itu membakar langit dan tubuh Momoshiki akhirnya menghilang sepenuhnya. Ini benar-benar, sang bijak dari 6 jalan menyaksikan hal ini dari tempat lain, dia tertegun dan sedikit lega. Apakah dia meninggal? Tangannya memegang tongkat kerajaan, tetapi tiba-tiba wajahnya berubah. Tunggu, ini, di bawah tatapannya, dunia terasa sunyi. Segala sesuatu tampak membeku, entah itu gerakan Roja atau ekspresinya, semuanya tetap diam. Dan ini adalah pembekuan ruang angkasa, ini sebenarnya adalah pembekuan waktu. Keheningan berlanjut saat sosok Momoshiki muncul kembali. Meskipun semuanya tampak kembali normal, auranya berubah total, dari kekacauan menjadi aura seperti dewa yang menguasai segalanya. Aku hampir dikalahkan oleh manusia biasa, tidak, orang ini bukan manusia biasa lagi. Aku harus menggunakan kekuatan ini. Momoshiki memperhatikan Roja, dalam keheningan waktu, hanya dia yang bisa bergerak, dan semua yang lain akan diam tak bergerak sesuai kehendaknya. Ini adalah kekuatan tertinggi yang dimilikinya. Dengan wajah tenang, dia ingin mendekati Roja dan meletakkan telapak tangannya dengan mata di atasnya, dan tiba-tiba, dia mulai menyerap kekuatan Roja. Tetapi, saat dia mendekati Roja, dia menjadi takjub. Ketika telapak tangannya menekan Roja, panas yang dihasilkannya hampir membakar mata jika saja dia tidak menggunakan hampir semua yang dimilikinya agar matanya tidak berubah menjadi abu. Momoshiki tiba-tiba terjatuh ke belakang. Sial, ini. Ia membuka matanya dan melihat tubuh Roja yang masih membeku dikelilingi oleh kekuatan panas yang sangat besar yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Kekuatan itu tampaknya memiliki kemampuan untuk membakar apapun, bahkan yang kosong sekalipun. Zanka no Tachi, Nishi, Zanjitsu Gokui. Barat, pakaian penjara matahari yang tersisa. Meskipun waktunya membeku, tubuh Roja dikelilingi oleh panas lebih dari 15 juta C derajat yang membuatnya tidak lagi tampak seperti api, tetapi dalam bentuk yang sama sekali berbeda. Bahkan dengan kekuatanku, dia masih bisa melawan. Momoshiki tidak dapat tenang, dia membanting tangannya dengan marah saat petir hitam menghantam Roja dengan ganas. Ledakan, 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 petir menyambar tubuh Roja sebelum menimbulkan suara keras dan terhalang oleh panas yang menyelimuti Roja karena tidak ada yang dapat menembus pertahanannya. Momoshiki meraung sambil membantingkan kedua tangannya saat kekosongan mulai pecah dan mencoba meremas Roja di dalam. Namun saat ini, Roja yang terpenjara dalam waktu, seakan-akan memiliki sesuatu yang bersedia dalam dirinya, bagaikan roh buas yang berjuang melepaskan diri dari belenggu waktu. Roja yang kekuatannya mencapai tingkat di mana ia dapat menyentuh prinsip-prinsip elemen bukannya tanpa perlawanan terhadap elemen waktu, dan bahkan hakinya sudah melihat apa yang akan terjadi sebelumnya. Waktu berhenti, membekukan waktu adalah kekuatan yang sangat mengerikan. Saat Roja berhasil lepas dari belenggu waktu, dia menarik napas dalam-dalam, dan kilatan berbahaya melintas di matanya karena melepaskan belenggu ini ternyata lebih merepotkan daripada yang dia kira. Hingga saat ini, bahkan setelah mendorong medan dingin hingga batas maksimal, ia tidak mencapai pembekuan waktu, karena ia hanya dapat mencapai pembekuan ruang. Tapi space freeze lebih rendah dari yang waktu itu. Ruang kosong. Menghadapi kekuatan yang mencoba menghancurkannya, Roja mengayunkan pedangnya dan langsung menghancurkannya. Momoshiki menggunakan kekuatan penuhnya untuk menjebak Roja dalam kekosongan itu dan mencoba menghancurkannya di dalam, tetapi karena campur tangan Roja, Momoshiki pun terdorong ke dalam kekosongan itu juga. Sang bijak yang menyaksikan pertarungan itu tidak dapat lagi berbuat lain karena mereka terjatuh ke dalam kehampaan. Rentetan kejadian itu membuat sang bijak tak dapat bereaksi sebelum keduanya terjatuh ke dalam kehampaan. Panas yang membuat seluruh dunia berdiri waspada akhirnya mulai menghilang. Pertarungan yang hebat. Sang resi menatap kekosongan yang runtuh sambil mengingat Roja yang terbelenggu oleh belenggu waktu, namun masih mampu menahan serangan Momoshiki sebelum berhasil membebaskan diri.
Semuanya mendebarkan. Orang bijak itu memandang ruang yang terpecah-pecah itu dan tertegun, dia ragu-ragu apakah dia harus melihatnya atau tidak. Dengan kekuatan yang dimilikinya saat ini, sekalipun dia berhasil lulus, dia tak akan bisa menolong. Musuh kali ini sepertinya adalah Kaguya sendiri karena mereka mampu menyerap cakra dan melahap segalanya. Meskipun Roja melakukan sesuatu seperti mereka, dia hanya melahap cakra alam dan bukan cakra manusia. Kalau Roja menang, itu bagus, tapi kalau Momoshiki yang menang, maka dunia akan mendapat masalah besar. Bab 487, Ledakan Diri. Di dalam kehampaan, dua sosok tengah bertarung dan berbenturan dengan ledakan yang terjadi di mana-mana dalam ruang terdistorsi. Seolah-olah mereka sedang terjun payung di dalam kekosongan. Mereka berdua cukup kuat sehingga kekosongan itu tidak akan menyakiti mereka sekarang. Ledakan, ledakan, ledakan. Roja terus menyerang dan melancarkan serangan yang tak terhitung jumlahnya sementara Momoshiki merasa bahwa Roja mulai menguasai hal ini saat mereka bertarung. Di bawah serangan Roja, Momoshiki telah mengembang menjadi monster berkaki tiga yang meraung dan membombardir. Ini adalah kondisi terkuatnya, dan bahkan serangan dari Sanka no Tachi tidak dapat berbuat banyak padanya. Dan ketika serangan itu menimpanya, hanya sedikit jejak yang tersisa. Meskipun dia tidak mengalami luka yang fatal, namun karena serangan terus-menerus dari Roja, Momoshiki tertekan dan hampir dikalahkan. Akar kekuatan Momoshiki adalah penyerapan. Namun, hal itu tidak efektif terhadap kemampuan Zanpakuto milik Roja bahkan saat ia menyerap kekuatan 6 jalur pada serangan tersebut. Bankai, Kamisini no Yari, ledakan, Zanpakuto itu tiba-tiba meregang dan ditangkap oleh Momoshiki, namun kekosongan itu pun runtuh karena kekuatan serangan itu. Bankai, Koko Gonryo Rikyu, ledakan, guntur bergemuruh, dan Momoshiki langsung tersambar petir, dan seluruh tubuhnya menghitam. Bankai, Tensa Tsunagetsu, tubuh Roja ditutupi oleh jubah hitam saat ia menjadi semakin cepat saat ia menyerang Momoshiki yang tidak bisa bereaksi. Berbagai macam bankai terus-menerus digunakan di tangan Roja, dan ia bahkan menggabungkan 2 dan 3 di antaranya. Berada di tahap 8, kecuali Zanka no Tachi dan kesulitan untuk membuka lebih dari itu, bankai lainnya digunakan terus-menerus, ia akan menggunakan 2 atau 3 bankai bersamaan dengan kendali kuat yang dimilikinya. Satu-satunya hal yang membuatnya tidak puas adalah bahwa ia tidak dapat menggunakan 4 bankai sekaligus, karena 3 bankai merupakan batasnya karena kekuatannya akan menjadi tidak stabil jika ia menggunakan 4 bankai secara bersamaan. Namun, hal ini tidak memengaruhi antusiasme Roja. Meskipun ia tidak dapat menggunakan 4 bankai, ia sudah dapat menggabungkan Ryujin Jaka dengan bankai. Aku tidak tahu apakah aku bisa menang menggunakan ini melawan Kaguya, tetapi bisakah aku menggunakan Ryujin Jaka dan 3 bankai lainnya secara bersamaan? Pada saat yang sama, Momoshiki dikalahkan, pikiran seperti itu muncul di dalam kepala Roja. Momoshiki memang menjadi momok bagi semua orang di dunia Naruto, karena kekuatannya yang mampu melahap cakra dan kekuatan 6 jalur, tidak akan ada seorang pun yang mampu mengalahkannya seperti sekarang, bahkan Kaguya pun tidak akan berdaya melawannya. Namun mereka menghadapi Roja yang tidak hanya menggunakan cakra. Kekuatan melahap yang dimilikinya tidak bekerja pada Reiatsu seperti pada pembekuan waktu. Roja dapat melihat beberapa detik ke masa depan, dan dengan hal-hal yang diceritakan katak tua itu kepadanya, ia menyentuh prinsip waktu, dan meskipun ia tidak dapat mengendalikan waktu, ia memperoleh beberapa perlawanan terhadapnya. Keduanya terus bertarung dalam kehampaan, tetapi dunia ninja bergetar karena pengaruhnya. Banyak puncak dan sungai hancur. Setelah mengalami panas, dunia kini dipenuhi retakan, dan banyak ninja, termasuk Hokage ketiga, menangis. Sang Sage tidak tinggal diam saat ia menstabilkan ruangan setelah pertarungan Roja dan Momoshiki. Dalam kehampaan, Roja melepaskan Kyoka Suigetsu dan mencoba menempatkannya di bawah ilusi, tetapi Momoshiki tampaknya merasakan apa yang terjadi dan mengabaikan efeknya. Menyadari hal ini, Roja langsung berubah dari Kyoka Suigetsu. Banka, Kamisini no Yari. Aduh, pedang itu tampak seperti cahaya putih yang licik saat terjulur dari tangannya dan bergerak dengan kecepatan luar biasa ke arah Momoshiki. Ini adalah bankai ganda dari Koko Gonryo Rikyu dan Kamisini no Yari. Tubuh Momoshiki tertembus secara langsung. Brengsek. Momoshiki merasakan sakit, tangan iblisnya memegang Sen Maboroshi dan mencoba menariknya keluar. Tetapi pada saat ini, Roja menatapnya dengan dingin sambil berkata, Bankai, haka tanpa togem. Aduh, Sen Maboroshi di dalam tubuh Momoshiki tiba-tiba berubah menjadi sangat dingin. Dinginnya bercampur dengan racun Kamisini no Yari dan daya rusak petir, dengan gabungan ini, bahkan Momoshiki pun tidak dapat menahannya. Hampir seketika, tubuh Momoshiki mulai membeku, dan esnya menunjukkan tanda-tanda terbagi. Ah! Momoshiki berteriak keras saat tangannya mendistorsi ruang, memaksa Sen Maboroshi keluar dari tubuhnya, sementara dia meledak dalam kehampaan. Mau pergi, mustahil bagi Roja untuk meninggalkan Momoshiki. Tatapan matanya berubah dingin saat ia memegang Sen Maboroshi dan bergerak untuk mencoba mengejarnya. Dia memiliki koordinat dunia Naruto, dan dia dapat langsung kembali ke sana kapanpun dia mau. Dia tidak takut untuk mengejarnya. Kamu mencari kematianmu sendiri. Momoshiki melihat Roja mengejarnya, dan matanya berdarah. Wajahnya tidak lagi berusaha menghindar dan menatap Roja secara langsung. Saat Roja menusukkan pedangnya ke tubuh Momoshiki, Momoshiki tidak menghindarinya dan membiarkan pedangnya masuk. Aduh, suatu kekuatan yang menyayat hati mengalir dari tubuhnya. Kau ingin meledakkan dirimu sendiri. Saat Roja mengatakan hal ini, dia tidak memiliki cara untuk menahan ledakan seperti itu, jadi dia langsung mengambil Sen Maboroshi dan membelah kekosongan itu. Wah, pada saat berikutnya, kekosongan itu tampak terisi materi, dan kemudian sesuatu seperti badai mulai menderu di kekosongan itu ke segala arah.
Roja memegang Sen Maboroshi di tangannya, dan pada saat yang sama, dia terkejut oleh kekuatan ledakan itu. Ledakan ini begitu kuat sehingga tidak kalah dari ledakan Kaguya. Namun, dia memperkirakan segalanya sebelumnya, dia sudah mengambil tindakan pencegahan dan hanya terpengaruh oleh tepian ledakan. Sebuah pusaran air tampak terbentuk di kehampaan, dan untungnya, pusaran itu berada jauh dari dunia ninja karena tidak terlalu terpengaruh saat ini. Bab 488, Kurama Yakumo. Di Void, tempat yang sama di mana Roja dan Momoshiko bertarung, tidak ada yang tersisa. Dia tidak tahu berapa lama waktu itu, namun rasanya seperti hari yang tak terhitung jumlahnya. Tiba-tiba, sebuah sosok melesat dari kehampaan saat dia bergerak, itu adalah Roja yang sedang memegang Sen Maboroshi di tangannya. Dia pergi, bahkan jika Momoshiki tidak mati karena ledakan itu, dia akan terluka dan tidak akan kembali. Lupakan saja, tidak mungkin dia kembali dalam waktu dekat. Roja menggelengkan kepalanya, dan dia benar-benar menyerah dalam pengejaran itu karena dia tidak ingin menerima kerusakan apapun. Bertarung dengan Momoshiki, Roja menyadari kekurangannya dan kembali ke dunia ini untuk menjadi lebih kuat. Jika aku mendapatkan buah cakra dari Kaguya, Sen Maboroshi akan mencapai tingkat ke-9, dan aku dapat menebak bahwa Momoshiki tidak akan bertahan satu serangan pun saat itu. Roja menyentuh dagunya sambil terbatuk, sepertinya dia telah menghabiskan terlalu banyak tenaga, dia hanya berdiri di samping pintu masuk dunia Naruto dan memotong penghalangnya sebelum masuk. Tidak jauh dari Konoha, di kedalaman hutan, sebuah rumah dapat terlihat, tetapi rumah itu terasa seperti rumah hantu. Lebih dari 20 nin Konoha berada di luar rumah, termasuk beberapa anbu saat mereka berdiri di depan rumah dan tampak serius. Pada saat berikutnya, terdengar teriakan dari dalam rumah, seorang ninja memecahkan kaca jendela dan melompat keluar dengan penuh luka bakar. Sial, kekuatan Yakumo Kurama benar-benar di luar kendali. Di antara kerumunan, banyak yang melihat kejadian ini dengan wajah muram. Kembali ke sebulan sebelumnya, di dalam menara Hokage, Sarutobi sedang memegang pipanya saat dia berdiri di depan patriark klan Kurama. Hokage sama, sang patriark berdiri dengan ekspresi serius saat ia melapor kepada sang Hokage, Yakumo tumbuh dewasa, dan alam bawah sadarnya tidak mampu menahan tekanan, dan ia mulai menghancurkan segalanya. Jika ia lepas kendali sepenuhnya, kupikir ia bahkan dapat menghancurkan Konoha. Sang patriark menceritakan semuanya, namun dia tidak dapat menyelesaikan perkataannya karena tatapan tajam sang Hokage menghentikannya. Aku tidak setuju bahwa ini berbahaya, dan aku tidak akan memberikan perintah untuk membunuhnya. Yakumo adalah seorang jenius di klan Kurama, dan ilusinya begitu kuat sehingga ia dapat memengaruhi ketiga indera korbannya dan membuat tubuhnya menimbulkan kerusakan fisik karena mengira semuanya nyata. Sang patriark menatap Sarutobi dan berkata dengan tergesa-gesa, tapi akan terlambat jika kita menunggu terlalu lama. Kau tak perlu banyak bicara, ayo pergi, aku punya rencanaku sendiri. Sarutobi berkata langsung. Sang patriark tidak dapat berkata apa-apa saat meninggalkan kantor Sarutobi. Tepat setelah dia pergi, sesosok muncul di kantor. Ini benar-benar ide yang bagus. Gadis itu bisa menjadi ancaman bagi Konoha. Orang yang muncul adalah salah satu dari dua tetua Konoha, setelah kematian Danzo, hanya dua lainnya yang tersisa. Bakat seperti ini memang berbahaya, tapi tidak terlalu berbahaya. Jika bisa dikendalikan, kita bisa mendapatkan aset yang kuat yang bisa menyaingi Kurenai. Aku paham betul situasi di desaku. Sarutobi mendesah. Dibandingkan dengan masa perang ketiga, Konoha saat ini terlalu lemah. Minato menggunakan Shinigami dan tewas, Orochimaru mengkhianati desa dan Danzo tewas. Bakat-bakat di Konoha sedang sekarat. Saat ini, bahkan tanpa kabut, Konoha tidak akan menjadi desa terkuat. Setelah Sarutobi menyesap pipanya, ekspresinya berubah dari khawatir menjadi sedih dan berduka ketika dia berbicara tentang pewaris Kurama sambil mendesah. Dan, jika ada kesalahan, segel dia langsung, dan jika tidak bisa disegel, hancurkan saja, aku tidak akan membiarkan apapun mengancam desa. Baguslah kalau kamu sudah siap untuk hal terburuk. Ketika Homura melihat ini, dia menghela napas lega. Melihat beberapa ninja mencoba memasuki rumah Kurama, lalu keluar setelah terkena genjutsu atau menghilang tanpa jejak, para ninja menjadi sangat muram. Patriark, apa yang bisa dilakukan untuk menekan kemampuannya? Tidak ada jalan lagi sekarang. Sang patriark berdiri di tempatnya, dan para ninja di sekitarnya tampak jelek. Pada saat ini, seorang ninja mengenakan topeng langsung tiba di depan mereka dan berkata, Hokage sama memerintahkanmu untuk mundur, dan menghancurkan tempat itu. Mendengar hal itu, sang patriark menghela nafas, meskipun ini bukan bentuk klan, kekuatan yang tidak terkendali dapat mengancam Konoha. Jika ada ancaman, maka ancaman itu harus dihilangkan. Ya, semua orang di tempat kejadian menatap tajam ke arah rumah itu. Di dalam rumah, di sebuah ruangan, kegelapan memenuhi tempat itu, dan dua sosok dapat terlihat. Seorang gadis berusia sekitar 10 tahun memegangi kepalanya yang kesakitan sambil meringkuk di sudut sambil meronta. Jangan. Dia meronta-ronta sambil berbisik-bisik terus. Hei sekarang, orang-orang ini tidak ingin hidup, pergi dan bunuh mereka, bunuh. Dengan cibiran dari monster itu, para ninja merasakan dunia berubah. Baik ninja biasa maupun Anbu, mereka semua melihat dunia berubah menjadi neraka penuh darah dan tulang. Beberapa di antara mereka tidak kuat menahan kengerian itu, ketakutan, lalu pingsan. Yang lebih baik berdiri diam karena takut, sedangkan Anbu tidak takut, ekspresi mereka menunjukkan betapa seriusnya mereka. Bab 489, diambil. Tepat saat kelompok Nin Konoha terjatuh ke dalam genjutsu, tiba-tiba bangunan itu retak, terowongan ruang angkasa terbuka, dan sesosok tubuh keluar.
Itu jelas Roja. Lokasinya tampaknya agak salah, apakah karena fluktuasi ruang? Roja melihat sekeliling dan menggelengkan kepalanya, dia hendak berteleportasi kembali ke kabut, tetapi tiba-tiba, area di sekitarnya berubah menjadi lautan darah. Apa? Kali ini Roja terkejut. Meski ini murni ilusi, rapuh, rentan, dan mudah dihancurkan, tetap saja Roja terkejut karena kemampuan ini sama dengan Kyoka Suigetsu. Kyoka Suigetsu adalah kemampuan yang kuat, dan yang ini mirip. Setelah memikirkan ini, matanya tiba-tiba berbinar. Ternyata ini Yakumo dari klan Kurama. Setelah Roja tiba di dunia ini, dia mencoba mengingat segalanya tentang dunia itu, dan dia terkesan dengan genjutsu milik Yakumo. Dia tidak terkesan dengan gadis itu sendiri, tetapi genjutsu itu kuat, dapat mengganggu kelima indera dan menimbulkan kerusakan fisik juga. Tidak diragukan lagi, Kyoka Suigetsu lebih kuat dalam hal ilusi, tetapi tidak memberikan kekuatan untuk mengubah semua yang ada dalam ilusi itu menjadi kerusakan fisik nyata. Keduanya serupa, tetapi arah pengembangannya berbeda. Jika kemampuan ini digunakan dengan baik, itu akan menjadi sangat kuat. Jika aku dapat mengintegrasikannya dengan Kyoka Suigetsu, aku dapat meningkatkannya lebih jauh. Mata Roja berbinar saat bergumam. Jika Kyoka Suigetsu dapat menyebabkan kerusakan nyata, maka kemampuan ini akan sangat kuat dan menghancurkan. Sekalipun kamu tahu bahwa semuanya hanyalah ilusi, kamu tetap akan terluka karenanya, dan kemampuan ini bahkan dapat memberinya kemahakuasaan melawan Yuah. Saat sedang memikirkan hal ini, Sang Anbu menerobos genjutsu dan menyerbu ke kamar Yakumo. Meski genjutsu itu kuat, yang memberinya kekuatan itu hanyalah seorang gadis kecil, meskipun monster di alam bawah sadarnya yang mengendalikannya, itu tidak cukup kuat. Kemampuan genjutsu milik Roja atau Kyoka Suigetsu jauh lebih kuat daripada genjutsu yang dimiliki Yakumo saat ini. Itukah monster yang mengendalikan Yakumo? Sepertinya dia mengendalikan segalanya. Ketika mereka memasuki ruangan, mereka melihat monster di samping Yakumo, dan mereka tercengang. Kau kemarilah, mati, mati, mati. Para ninja itu menatap monster yang berteriak ke arah mereka, yang membuat mereka makin serius karena mereka tidak bisa menyerang dengan sembarangan. Namun, saat Anbu dan monster hendak bertarung, ruangan itu tiba-tiba hancur seperti pecahan kaca. Aduh, suaranya pun terdengar hingga keluar, membuat para ninja Konoha terlihat tercengang, dan membuat wajah monster itu berubah drastis. Ini tidak mungkin. Tiba-tiba semua orang di sana menyaksikan retakan luar angkasa yang tiba-tiba. Retakannya menyebar dengan cepat dan tiba-tiba seluruh dunia genjutsu hancur. Semua orang di ruangan itu melihat ruangan itu tiba-tiba kembali normal, dan monster itu menghilang dan digantikan oleh orang yang tampak normal. Orang itu melambaikan tangannya, maka seluruh tirai di dalam ruangan itu pun bergeser, dan matahari pun bersinar ke dalam ruangan. Melihat orang tersebut, ekspresi semua ninja dan Anbu mendadak tercengang dengan mata terbelalak karena kaget dan ngeri. Aku akan membawa gadis ini bersamaku. Roja berkata dengan nada memerintah yang jelas. Meneguk. Beberapa ninja menelan. Apakah ini juga genjutsu? Anbu itu selanjutnya melihat ke arah Roja yang tampak persis seperti orang yang menghancurkan Konoha sebelumnya. Meskipun mereka ragu bahwa dia adalah seorang genjutsu, mereka tetap merasa ngeri. Lautan darah dan tulang tidak dapat dibandingkan dengan Roja. Gulungan. Ketika orang-orang yang hadir tidak pergi dan masih mengira dia seorang genjutsu, dia merasa sedikit tidak sabar dan melambaikan tangannya, mengirimkan gelombang angin ke arah mereka. Semua ninja dan Anbu langsung terhempas keluar ruangan akibat angin, hanya menyisakan Yakumo yang masih meringkuk di sudut dan Roja. Saat ini, wajah Yakumo tidak menunjukkan rasa takut, tetapi dia tertegun. Roja tidak memusnahkan monster itu, karena itu setara dengan alam bawah sadar Yakumo, dan juga akar kekuatannya, hanya bisa ditekan dan dikendalikan olehnya. Jika monster itu dihancurkan, dia tidak tahu apakah dia akan baik-baik saja, tetapi kemampuan untuk menimbulkan kerusakan nyata dari genjutsu kemungkinan besar akan hilang. Apakah kamu ingin menjadi ninja yang kuat? Roja menatap Yakumo tanpa mengucapkan sepatah kata pun yang menenangkan. Dia tahu bahwa Yakumo ingin menjadi ninja yang kuat. Yakumo masih tertegun, sebelum sorot matanya berubah saat dia berkata tanpa berpikir, ya. Kalau begitu, ikuti aku. Roja datang di depannya dan mengulurkan tangan padanya. Kebingungan Yakumo berangsur-angsur menghilang. Dia tidak tahu apa yang terjadi, tetapi dia tahu bahwa Roja adalah orang yang paling kuat dari semua orang yang dia temui. Kekuatannya tidak dapat memengaruhi Roja karena ia dapat dengan mudah menghancurkan genjutsunya. Dalam persepsinya, kekuatan Roja sedalam jurang. Tidak terduga. Memikirkan hal ini, keraguannya sirna saat dia mengulurkan tangannya. Roja tersenyum dan meraih tangannya sementara tangannya yang lain melambai ke udara, dan tiba-tiba sebuah terowongan ruang angkasa muncul saat dia bergerak bersama Yakumo dan menghilang dari sana. Rombongan ninja yang tersapu Roja terjatuh di rerumputan di dalam hutan, dan mereka tidak mendarat dengan mulus. Itu benar-benar dia. Beberapa Anbu saling memandang dan merasa takut. Mereka menelan ludah saat mereka menyerah untuk memasuki rumah itu lagi. Sisanya tidak tahu apa yang terjadi karena mereka tampak kelelahan. Ayo lapor ke Hokage. Mereka segera menuju ke Konoha, dan begitu Sarutobi tahu bahwa Roja muncul dan membawa Yakumo, ia terkejut dan keringat dingin membasahi punggungnya saat ia akhirnya memutuskan untuk menyembunyikan berita tentang ini. Karena Roja sendiri yang datang dan membawanya, mereka tidak bisa mengeluh tentang hal ini atau Roja mungkin tidak puas dan itu akan menimbulkan masalah besar. Bab 490, Latihan. Di dalam desa Mis, di sebuah ruangan yang luas dan terang, seorang gadis duduk di tanah. Gadis itu adalah Yakumo yang dibawa ke sini oleh Roja dari Konoha, dan Roja berdiri di samping gadis itu sambil melihat sekeliling dengan penuh minat. Ruangan itu tampak biasa saja bagi orang lain, tetapi di mata Roja dan Yakumo, tempat ini adalah lautan luas.
Lumayan, genjutsumu sudah meningkat. Sambil menatap laut berkilauan di sekelilingnya, Roja hanya bisa menghela napas. Ini bukan genjutsu biasa karena semuanya di sini agak nyata. Setelah kembali ke Mist, Roja mempelajari kemampuannya dan mengajarinya cara mengendalikan pikirannya, dan dia akhirnya memahami kekuatannya. Tingkat pertama Kenbunsoku Haki adalah menjernihkan pikiran dari segala pikiran yang mengganggu dan memasuki kondisi halus, yang mana sulit bagi kebanyakan orang di dunia ini, tentu saja bagi Roja itu tidak terlalu sulit. Dengan sedikit bimbingan, sang jenius klan Kurama, Yakumo dengan mudah menekan monster itu dan mengubahnya menjadi kekuatannya. Penggunaan genjutsu lebih sederhana daripada Kyoka Suigetsu, karena dia tidak membutuhkan orang untuk melihat apapun tidak seperti Kyoka Suigetsu. Namun, kendali yang dia miliki atas panca indera jauh tertinggal. Ilusi yang dibuat Kyoka Suigetsu tidak dapat dihadapi oleh orang-orang terkuat di dunia ini, kecuali orang tersebut berada di level 6 jalur, atau memiliki saringan, tidak ada jalan keluar. Di dunia Bleach, Aizen hampir membuat semua orang berada dalam ilusinya, bahkan Yamamoto pun kesulitan untuk menolaknya. Ia bahkan dapat mengganggu kekuatan Yuah. Namun kekuatan Yakumo jauh lebih lemah. Setelah dia mengendalikan kekuatannya, sebagian besar ninja tidak akan mampu menahannya, tetapi jika seseorang adalah Kage yang kuat, dia dapat menahan genjutsu. Adapun Kurenai, dia merupakan salah satu spesialis genjutsu terkuat dalam cerita asli, dan dengan jiwanya yang diperkuat, dia hampir tidak terpengaruh sama sekali. Setelah mengendalikan kekuatannya, Roja memahami hal-hal tertentu tentang kekuatannya dan mulai membimbing untuk meningkat. Hanya dalam waktu 2 bulan, kendalinya jauh lebih baik, dan dia dapat mengganggu kelima indera seorang Kage, bahkan Kurenai dan Mei pun kesulitan mendeteksi genjutsu. Meskipun Roja membantu, dia jenius dalam hal genjutsu. Bahkan Mei dan Kurenai pun kagum padanya. Kekuatannya mirip dengan Jinchuriki, dan begitu dia menguasainya, kekuatannya akan meningkat dengan cepat. Setelah 2 bulan pelatihan, dia tidak lagi jauh tertinggal dari Kurenai. Dalam cerita aslinya, ia memiliki kelemahan meski dengan kekuatannya yang luar biasa, yaitu tubuh fisiknya, namun lagi-lagi Roja dapat mengobati penyakit Kimimaro, jadi masalah setingkat ini tidak akan menjadi masalah baginya. Secara perlahan menyuntikkan kekuatan Six Path, fisiknya kembali menjadi orang normal, dan vitalitasnya jauh lebih dari biasanya. Saat dia berkonsentrasi pada latihannya, Roja terkadang memujinya, yang membuatnya tersipu dan berkata, ini semua karena bimbingan Roja Sensei. Dari yang tidak sekuat ninja biasa hingga bisa dibandingkan dengan Mei dan Kurenai, Yakumo bersyukur atas kesempatan seperti itu. Sekalipun dia seorang jenius, dia tidak membiarkan hal itu menguasai dirinya. Dia tahu bahwa sekalipun dia sekarang lebih kuat, di hadapan Roja, hal itu tidak layak disebut sama sekali. Awalnya dia tidak tahu siapa Roja, tetapi setelah dia tiba di Mist, dia langsung mengenalinya. Dia adalah ninja terkuat dan dewa shinobi. Ketika dia berada di Konoha, dia mendengar tentang perbuatan dan legenda Roja. Selain itu, Roja membiarkannya merasakan kekuatan Kyoka Suigetsu, yang sama sekali tidak dapat ia tolak. Ia sangat jelas tentang betapa kuatnya kekuatan itu, dan ia tidak dapat menandinginya sekarang. Tidak, saranku hanya sebagian kecil alasan mengapa kamu bisa berkembang pesat. Bakat dan kerja kerasmu lah yang membuatmu berada di posisi sekarang. Roja menyentuh kepala Yakumo dan menepuknya. Ia sangat puas dengan muridnya. Ia lebih puas daripada Kimimaro karena kecepatan peningkatannya melampaui ekspektasinya. Saat ini, Kimimaro sudah sekuat Kage, tetapi meski begitu, Roja lebih puas dengan kemajuan Yakumo. Menyadari kekuatan genjutsu itu, Roja mengangguk puas dan berkata, jangan berpuas diri dengan pencapaianmu, masih banyak orang kuat di dunia ini yang bisa menahan genjutsumu di level ini. Ya, Yakumo mendengarkan Roja dan mengangguk, meskipun dia merasa puas diri, dia tetap mematuhi ajaran Roja. Roja mengangguk dan berkata, teruslah berlatih. Jika kamu bisa menciptakan bintang dalam genjutsu dan menghancurkannya, pada level itu, aku bisa bilang kamu mungkin bisa melukaiku. Penghancuran bintang, meski apapun yang dapat dibayangkannya dapat dibuat dalam genjutsu, saat ia memikirkan hal ini, ia seolah melupakannya. Melihatnya, Roja tersenyum. Meskipun genjutsu dapat dibentuk sesuai keinginan, untuk menciptakan genjutsu seperti itu, dibutuhkan lebih dari sekedar imajinasi. Kekuatan mental yang dibutuhkan untuk itu adalah sesuatu yang Yakumo masih jauh darinya. Jika Roja menggunakan Kyoka Suigetsu, dia bisa menghasilkan hal seperti itu, tetapi Kyoka Suigetsu tidak menimbulkan kerusakan fisik. Setelah berlatih lebih lanjut, Yakumo akhirnya menemukan hambatan pertamanya. Alasannya adalah karena Yakumo mengganggu otak korban untuk mengendalikan kelima inderanya, tetapi akan sulit melakukannya terhadap para ahli dan roh tingkat 6 jalur. Hanya jika dapat melawan Shinigami, maka dapat menjadi sesuatu yang lain. Selain semua ini, Roja mempelajari Amaterasu, dan dalam 2 bulan, ia dengan cepat memahami keabadian yang dimiliki api itu dan mulai meningkatkan kemampuannya sendiri dengan api itu. Bab 491, Fusi. Di ruang kosong itu, Roja sedang duduk berlutut. Ruang ini adalah ruang Sen Maboroshi. Roja ingin menumbuhkan keabadian apinya, yang tidak dapat dilakukan di luar. Jika tidak, dunia akan menderita jika ia melepaskan kekuatannya. Setelah membimbing Yakumo, Kimimaro, dan Haku, Roja meninggalkan dunia ninja dan memasuki dimensinya sendiri. Saat ini, dimensinya sebanding dengan Kamui dalam hal ukuran, namun tidak ada apapun di dalamnya, seluruh dunia berwarna abu-abu, tidak ada yang bisa dilihat. Sen Maboroshi mengembangkan ruang kecil dan belum berhasil mengubahnya menjadi dunia kecil. Tentu saja, ini karena ketidakmampuan Roja untuk melangkah lebih jauh sekarang. Dengan kekuatan 6 jalurnya, yang mengandung semua elemen, Roja dapat menciptakan sebagian besar material di dunia, tetapi menurut pandangan Roja, ruang itu belum cukup kuat untuk diubah menjadi dunia kecil.
Dia tidak ingin menghancurkan ruang itu dengan tangannya sendiri. Sen Maboroshi harus lebih kuat supaya itu bisa terjadi. Semua hal di dunia akan berubah menjadi abu. Roja melepaskan sikainya, dan tiba-tiba, api merah kemasan meledak, membuat seluruh dimensi bersinar. Setelah itu, Roja tidak berhenti, dia melemparkan Sen Maboroshi ke dalam api dan meletakkan tangannya di depannya. Amaterasu. Aduh, tangan Roja terbuka sedikit, memperlihatkan api hitam di telapak tangannya yang memiliki semburat warna merah kemasan. Roja adalah figur tingkat 6 jalur, jadi selama dia melihat ninjutsu, dalam hal ini terkait dengan saringan, dia dapat membuat salinannya setelah beberapa waktu. Dia bahkan dapat menciptakan ninjutsunya sendiri yang belum pernah muncul sebelumnya. Meleleh. Dengan pikirannya, api di telapak tangannya membubung dan terjun ke dalam lautan api kemasan dan menyatu dengannya. Lautan api bergemuruh karena tidak mampu memadamkan api hitam. Akhirnya, kedua api itu saling terkait, membentuk api hitam dan merah kemasan. Ini hanya fusi permukaan, ini bukan integrasi lengkap dan tidak memiliki keabadian seperti yang dimiliki Amaterasu. Prosesnya juga terlalu lambat, dan aku ingin bagian keabadian dari api itu muncul langsung begitu aku melepaskan Ryujin Jaka. Roja melihat pemandangan ini, dan alisnya sedikit berkerut. Akhirnya, matanya bersinar saat dia mendorong hakinya hingga batas maksimal, dan dunia di sekitarnya berubah. Api hitam Amaterasu tampak halus dan terdiri dari banyak garis-garis halus. Yang berwarna emas sebagian besar terbentuk dari Reiatsu, dan itu benar-benar berbeda dari Amaterasu. Menurut teori saya sebelumnya, mata Roja berkilat saat ia mengulurkan tangan dan meraih, yang membuat Sen Maboroshi jatuh ke tangannya. Pada saat yang sama, api hitam melilitnya. Aduh, Sen Maboroshi diselimuti api hitam, dan tiba-tiba mengeluarkan suara dengungan yang menyampaikan ketidakpuasannya dan mulai melahap Amaterasu. Sen Maboroshi memiliki kemampuan semua Zanpakuto di dunia Bleach, meskipun tidak dapat benar-benar mengembangkan prinsip-prinsip, seperti Kapten Squad 0 dengan kemampuannya atas warna hitam dan mengubah nama-nama benda, tetapi tetap saja, ia menyentuh prinsip-prinsip. Bagi Ryujin Jaka, kekuatannya menyentuh prinsip suhu, sama seperti Momoshiki menggunakan prinsip waktu. Kekuatan Sen Maboroshi berkembang, dan dia bahkan dapat melahap 6 jalur kekuatan. Sekarang, ia mulai menelan Amaterasu, mudah untuk melakukannya secara normal, tetapi jika ia ingin melucuti keabadian yang dimilikinya, itu bukanlah tugas mudah. Sen Maboroshi gemetar saat Amaterasu mulai runtuh. Dengan pikirannya, Roja memasuki mode Rokujigan dan mengerahkan kekuatan 6 jalur dan Reiatsu-nya secara ekstrim, lalu menyuntikkannya ke dalam tubuh Sen Maboroshi. Di bawah suntikan kekuatan Sen Maboroshi meningkat lebih jauh dan memecah Amaterasu menjadi berbagai tekstur. Sen Maboroshi akhirnya menelan semuanya. Aduh, akhirnya, garis-garis ini ditelan dan digabung dengan api Ryujin Jaka. Keabadian Amaterasu dan Ryujin Jaka berada dalam konflik sengit. Pedang itu sepertinya menjerit dan pecah. Namun, Roja tidak tergerak saat ia melilitkan Reiatsu-nya di sekitar Sen Maboroshi, yang memaksa konflik kekerasan itu mereda. Bahkan terhadap kehampaan, Sen Maboroshi dapat bertahan, belum lagi konflik antara dua api. Di bawah tekanan Roja, Amaterasu meletus tetapi tidak dapat keluar. Gemuruh. Konfliknya sangat sengit, dan suara ledakan terdengar di sekitar Sen Maboroshi. Sebuah suara gemuruh terdengar membuat Roja terkejut. Akhirnya, keabadian Amaterasu dan Ryujin Jaka mulai menyatu. Fusi mulai menyebabkan perubahan kualitatif pada api, dan reaksi berantai tiba-tiba meletus. Bagaikan air dan minyak, hampir mustahil untuk menyatukan keduanya, namun dengan paksa, kedua api itu mulai saling terkait dengan liar. Aduh, dengan menyatunya kedua api tersebut, dunia mengalami perubahan dramatis saat keduanya menyatu. Emas dan hitam menyatu, membentuk api emas gelap yang menutupi seluruh dimensi, mengubah seluruh dunia menjadi matahari emas gelap. Bab 492, kuat. Sekarang berisi keabadian Amaterasu, lumayan. Merasakan api baru, Roja tersenyum ketika suhu dan aspek keabadian hadir dalam api baru Ryujin Jaka. Karena kemampuan ini tersedia di Ryujin Jaka, seharusnya juga tersedia di Zanka no Tachi. Bankai, Zanka no Tachi. Roja mengayunkan pedangnya, dan tiba-tiba, api di angkasa mulai bergerak dan berkumpul di sekitar pedang sebelum menghilang. Hanya Sen Maboroshi dan Roja yang tersisa di sana, tetapi panas di ruangan itu beberapa kali lebih tinggi dan menyelimuti seluruh ruangan. Ini bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Ketika Roja melawan Momoshiki, Zanka no Tachi lebih condong ke prinsip suhu daripada hal lainnya, tetapi sekarang tampaknya hal itu mengarah pada kehancuran. Segala sesuatu yang disentuh bilah pedang akan hancur, tidak meninggalkan jejak sama sekali dan bilah pedang itu masih memiliki suhu inti matahari. Aspek keabadian tampaknya tidak berpengaruh pada Zanka no Tachi, tapi suhunya tampaknya meningkat. Mata Roja berbinar saat ia menyadari bahwa suhu memang meningkat dan sekarang mencapai sedikitnya 20 juta C derajat. Kalau dilihat dari angka saja, perbedaan antara keduanya tidak tampak banyak, tetapi jelas lebih kuat dari sebelumnya. Roja tidak yakin apakah Reiatsu miliknya lebih kuat dari Yamamoto, tetapi dia yakin Bankai miliknya sekarang lebih kuat. Kekuatan Zanka no Tachi meningkat, aku khawatir akan lebih sulit sekarang untuk melepaskannya dengan Bankai lain. Roja menggelengkan kepalanya sedikit, dan itu baik dan buruk di saat yang bersamaan. Zanka no Tachi terlalu kuat untuk dilepaskan dengan Bankai lain, dan sekarang bahkan lebih kuat lagi. Jika dia menggunakan Bankai lain, Zanka no Tachi akan langsung mengalahkannya dan menghancurkannya. Bahkan Senbon Sakura Kageyoshi tidak bisa menahan kekuatan di Zanka no Tachi. Dan alasannya adalah karena kekuatannya terlalu kuat dan Roja tidak mampu mengendalikannya. Tidak mudah untuk memiliki kendali seperti itu. Jika aku ingin melepaskannya dengan Bankai lain, aku butuh kontrol yang lebih. Roja bergumam pada dirinya sendiri. Hah,
Tepat saat ia sedang asyik berpikir, Sen Maboroshi tiba-tiba mengeluarkan suara mendesis seolah-olah runtuh. Rupanya, ia tidak mampu menahan kekuatan Zankan no Tachi saat ini. Menyadari hal ini, Roja segera mematikan bangkai. Setelah itu, Roja memeriksa kerusakan yang dialami Sen Maboroshi dan tidak bisa menahan senyum, apinya terlalu sombong, dan itu sedikit terlalu kuat untuk saat ini. Sen Maboroshi memang rusak, tetapi sekarang ia memiliki kekuatan untuk menyembuhkan dirinya sendiri, dan kerusakan kecil ini dapat disembuhkan dengan cepat, jadi Roja tidak terlalu khawatir. Namun, jelas bahwa melangkah lebih jauh bukanlah hal yang baik. Roja menggelengkan kepalanya saat dia bersiap pergi. Dia menyingkirkan Sen Maboroshi dan membuka terowongan luar angkasa lalu menghilang. Pada saat yang sama di atap menara Mizukage, sebuah terowongan ruang terbuka, dan Roja langsung muncul dari sana. Saat dia melihat sekelilingnya, dia melihat sebuah lubang besar berada di sisi utara desa dan luasnya sedikitnya 1/10 luas desa. Apa yang sedang terjadi? Alis Roja berkerut saat dia berkata dengan wajah dingin. Ini jelas sebuah serangan. Seseorang berani menyerang desa Mist. Lubang sebesar itu jelas disebabkan oleh sebuah ledakan dahsyat. Namun, saat ini tidak ada kebingungan di dalam Mist, tetapi para ninja Mist sedang melakukan perbaikan setelah setengah hari berlalu sejak lubang itu terbentuk. Hancock tidak ada di desa, sepertinya dia mengejar para penyerang. Orang pertama yang melihat Roja kembali bukanlah Mei atau Kurenai, melainkan Yakumo. Sensei, Anda kembali. Apa yang terjadi di desa? Roja meraih tangannya dan bertanya dengan acuh tak acuh. Bab 493, aku tidak tahu rasa takut. Malam sebelumnya, dua ninja menyerang desa, salah satu dari keduanya menggunakan ninjutsu aneh, dan aku tidak punya waktu untuk menghentikannya, tolong maafkan aku. Yakumo merasa malu, dan jika dia tidak berlatih dan tidak terlambat menemukannya, dia bisa menundanya dengan kemampuannya dan menghentikan hal ini terjadi. Dua ninja, apa kata Mei? Roja mengangkat alisnya saat dia samar-samar menebak siapa mereka. Yakumo langsung menjawab, Mizukage sama mengatakan mereka adalah Akatsuki. Aduh. Hampir segera setelah kata-kata Yakumo keluar, dua sosok muncul di depan Roja. Kurenai dan Mei tiba. Roja menoleh dan menatap keduanya lalu bertanya, kemana Hancock pergi? Apakah dia mengejar musuh? Ya, Mei langsung menjawab, musuh langsung melarikan diri setelah menyebabkan ledakan saat mereka terbang ke langit. Kurenai dan aku terlambat untuk menangkap mereka. Roja menatap mereka dalam-dalam, yang membuat mereka waspada, namun Roja tidak menyalahkan mereka, dia menatap ke langit sambil mencibir. Sudah lama bersembunyi dan akhirnya tidak bisa tinggal di tempatmu. Aku akan melihat apa yang bisa kau lakukan. Desa hujan, di suatu tempat di bawah tanah rahasia, banyak anggota Akatsuki berkumpul di sana, kali ini mereka berkumpul dengan tubuh asli mereka. Tendo Pain menatap dengan mata dingin sambil berteriak pada satu orang, siapa yang mengizinkanmu memprovokasi Miss Deidara? Hei, jangan marah bos, saya hanya pergi menjalankan misi di sana dan membuat sebuah karya seni di sana. Deidara tidak peduli untuk berdiri sambil tertawa dan berkata, kabut itu tidak ada yang luar biasa. Lihatlah, kami kembali seolah tidak terjadi apa-apa. Tetap, Nagato yang memanipulasi Tendo Pain marah pada Deidara. Setelah memprovokasi Roja, tidak ada hal baik yang bisa terjadi. Tahukah kalian mengapa aku memerintahkan kalian semua untuk tidak memprovokasi Miss Pain berteriak marah sambil menatap Deidara. Deidara menyeringai dan berkata, bukankah karena orang itu? Aku meniup kabut kali ini, dan aku tidak melihatnya keluar sama sekali. Kau adalah bos kami, apakah kau masih takut pada orang itu? Nagato mengendalikan 6 jalur dan tidak takut pada Roja, lagi pula, cepat atau lambat mereka akan bertarung. Tenanglah, dan jika orang itu berani datang ke sini, aku akan membuatnya mencicipi karya seniku yang luar biasa. Dia akan pergi, boom. Deidara memberi isyarat agar mereka mengerti seberapa besar ledakan itu. Rekannya Sasori berkata, hanya seni yang abadi. Tidak ada seni yang meledak, oke. Deidara berkata langsung ke arah Sasori. Baik Deidara maupun Sasori, keduanya tidak menganggap hal ini serius. Mereka belum pernah melihat kekuatan Roja, yang disebut-sebut sebagai Dewa Shinobi. Melihat pemandangan ini, Pain menelan apa yang ingin dikatakannya. Di kedalaman markas Akatsuki, Nagato tampak jelek. Conan akhirnya masuk dan berkata langsung, mereka berdua seharusnya tidak pergi ke Mist sama sekali, dan ini akan menimbulkan masalah bagi kita. Apa yang harus kita lakukan? Aku takut dengan kepribadian orang itu, dan dia tidak akan membiarkan hal ini terjadi begitu saja. Nagato mengabaikannya dan melihat ke dalam kegelapan, dan dia tidak tahu kapan Sang Uchiha ada di sana. Mata Sang Uchiha menatap Nagato sambil berkata dengan nada muram, masalah ini tidak dapat diperbaiki, Akatsuki mungkin akan bubar untuk sementara. Sekarang, karena mereka begitu sombong, biarkan mereka bertanggung jawab atas tindakan mereka. Tetapi, Nagato tampak jelek, jika mereka tidak mulai menangkap Biju, maka barang-barang yang mereka kumpulkan selama bertahun-tahun akan terbang tertiup angin. Tenang saja, mengalahkan Biju tidak selalu membutuhkan kekuatan mereka. Aku punya cara lain. Sang Uchiha terdiam sejenak lalu melanjutkan, kau pergi bersamaku dan biarkan Painmu menghadapi Roja, aku akan baik-baik saja jika kau mengalami pertarungan itu. Mendengar hal itu, Nagato menjadi tenang dan berkata dengan dingin, iya, jika dia bisa disegel, rencana kita tidak akan terhalang. Segel merah. Sang Uchiha menatap Nagato. Ia tahu itu akan sulit, tetapi ia tidak mengatakannya kepada Nagato, ia berharap Nagato bisa menyegelnya dengan Roja. Segel yang digunakan dengan Renigan sangatlah kuat. Roja tidak terburu-buru untuk menemukan Akatsuki, dia merasakan lokasi Hancock dan langsung berteleportasi ke sana.
Bukan berarti Hancock akan terluka, karena dengan kemampuannya, kecuali dia bertemu seseorang di level 6 jalur, dia tidak akan kalah. Sedangkan untuk Deidara dan Sasori, Roja tidak tahu apakah mereka terbunuh atau tidak. Di atas laut antara negara air dan negara api, Hancock menundukkan kepalanya saat dia menggunakan moonwalk untuk kembali menuju desa kabut. Tiba-tiba, ruang itu retak dan Roja muncul keluar. Suami, ketika dia melihat Roja, dia tidak terkejut. Sebaliknya, dia tampak malu saat berkata, aku membiarkan kedua tikus ini lari. Lari, Roja mendengar kata-katanya dan sedikit terkejut. 2 hari sebelumnya, Deidara menyerang desa kabut dan terbang ke langit, dan setelah Mei dan Kurenai tidak dapat mengimbangi, Hancock secara pribadi mengejarnya. Baginya, Mist sama halnya dengan Amazon Lily. Setelah mengejar mereka di udara, Sasori dan Deidara menyerangnya, tetapi ketika mereka menyadari serangan mereka tidak berhasil, mereka mundur. Secara umum, melarikan diri dari Hancock yang memiliki haki berkekuatan penuh adalah hal yang mustahil. Sasori dan Deidara berteleportasi dan melarikan diri. Mendengarkan cerita Hancock, Roja tidak bisa menahan senyum, jangan khawatir, lagi pula, kamu tidak punya kemampuan khusus. Wajah Hancock penuh dengan rasa malu karena kekuatan kedua tikus itu tidak layak disebut. Dia benar-benar marah sekarang. Roja menghibur Hancock, tetapi tatapan matanya masih dingin. Menyerang desa tidak membuatnya begitu marah, tetapi membuat Hancock marah adalah sesuatu yang tidak dapat ia toleransi. Deidara, Sasori, Akatsuki, kalian akan menuai apa yang kalian tabur. Penangkapan biju apa, rencana apa, tidak ada yang penting, mereka memprovokasi dia dan juga Hancock, jika dia masih mengabaikan mereka, apa jadinya dia di dunia One Piece. Sepertinya kamu tidak mengerti apa itu ketakutan yang sebenarnya. Bab 494, Hidan dan Kakuzu. Di negeri hujan, di suatu tempat tidak jauh dari desa hujan, ada sebuah gua tersembunyi yang merupakan tempat persembunyian Akatsuki. Segala yang ada di pangkalan dikosongkan. Pada saat ini, dua sosok berjalan keluar berdampingan. Apa? Hanya karena mereka menyerang desa kabut, itu bukan karena desanya, tapi karena dewa shinobi yang tinggal di sana, bercanda, hanya Jashin sama yang merupakan dewa sebenarnya. Hidan terlihat tidak puas sambil merentangkan tangannya dan berkata, jika orang itu berani datang ke sini, paman ini akan mengirimnya. Diam, Kakuzu menyela Hidan dan menatapnya dengan dingin, jika kau membuka mulutmu lagi, aku akan memastikan kau tidak akan pernah membukanya lagi. Meskipun kemampuan Hidan membuatnya menjadi partner yang baik bagi Kakuzu, Hidan memalukan, dan kepalanya tidak bernilai banyak di pasar gelap bawah tanah. Hei, kamu tidak bisa mengatakan itu. Setiap anggota Akatsuki kuat, Sasori dan Deidara berani pergi ke desa pasir dan menculik Kazekage, Orochimaru berani menyerang Konoha, dan Hidan dan Kakuzu hampir mencapai keabadian. Ledakan. Sebuah ledakan dahsyat terjadi di pangkalan itu, dan kekuatan itu meruntuhkan sebagian besar tempat itu dalam sekejap. Apa yang telah terjadi? Kakuzu dan Hidan terkejut melihat gunung yang runtuh. Mereka berdua langsung berlari keluar. Ledakan. Batu pecah dan debu menutupi seluruh tempat. Pangkalan itu sepenuhnya terekspos karena semua yang ada di atasnya menghilang. Hujan terus turun dengan deras ketika sesosok tubuh bergerak ke arah mereka, memancarkan perasaan dingin. Kostum yang sama, sepertinya kalian berdua dan dua tikus lainnya berasal dari kelompok yang sama. Sosok itu memperlihatkan pandangan menghina pada Hidan dan Kakuzu, seperti halnya Ratu Bajak Laut Wanita. Terkejut dengan ini, keduanya tidak bisa bergerak sama sekali. Kalian, sebenarnya, menghancurkan markas. Hidan menatap pangkalan yang runtuh di depannya saat matanya tertuju pada tubuh Hancock. Setelah itu, dia menunjukkan ekspresi marah. Sial, meskipun ini markas yang belum selesai, menghancurkannya terlalu berat, dan kau melakukannya saat aku di sini. Aku tidak akan memaafkanmu. Hidan menunjukkan ekspresi marah saat dia menyerbu ke depan, tetapi tiba-tiba dia dihalangi oleh Kakuzu. Memperlambat, saat Kakuzu menghentikan Hidan, dia menyipitkan matanya sambil menatapnya dengan kewaspadaan dan keserakahan juga. Bukan karena keserakahan akan kecantikan Hancock, tetapi karena uang yang bisa ia dapatkan dari kepalanya. Jika aku tidak salah, kau seharusnya menjadi Hebi Hime dari Mist, dan di pasar bawah tanah, hadiahmu berada di 3 teratas. Meskipun Hancock tidak berbuat banyak di dunia ini, saat-saat dia bertindak memberinya gelar dan gelar yang sama dengan yang dia miliki di dunia bajak laut. Dia adalah sosok yang berbahaya, pertama karena dia lebih kuat dari seorang Kage, dan kedua, dia dekat dengan Roja. Hadiahku ada di 3 teratas. Mendengar hal itu, mata Hancock berbinar sedikit, dia tidak tahu sudah berapa tahun berlalu, tetapi dia terkejut ketika mendengar bahwa kepalanya dihargai. Dan hadiahnya berada di 3 teratas yang membuatnya sedikit puas. Di dunia One Piece, nilai buronannya tidak mendekati 3 besar sama sekali, dan setelah Roja menaklukkan dunia, tidak ada seorang pun yang berani menaruh satu pun di kepalanya. Ya, kepalamu sangat berharga. Saat menatap Hancock, dia berpose bertarung dan tatapan dingin terpancar di matanya saat sejumlah benang hitam melesat keluar dari tubuhnya ke arah Hancock. Hancock mendengus, dan tatapannya acuh tak acuh saat dia melambai lembut ke arah benang tersebut. Aduh, cahaya merah muda melesat keluar dari tangannya menuju benang tersebut, dan tiba-tiba, benang itu berubah menjadi batu dan pecah. Hidan awalnya tidak ingin melarikan diri, namun sudah terlambat karena tangannya sudah berubah menjadi batu dan hancur. Dia merasa lengannya benar-benar hancur dan wajahnya menjadi jelek. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi sesuatu yang dapat menghancurkan tubuhnya. Aduh, cahaya merah muda menyapu tubuh Kakuzu saat ia terbagi menjadi 4, masing-masing mengenakan topeng. Hati-hati, wanita ini tidak sederhana. Kakuzu langsung berkata kepada Hidan, sementara cakra keluar dari tubuhnya.
Meskipun dia serakah akan uang, dia tidak bodoh, hanya dengan satu serangan itu, dia menyadari bahwa Hancock sangat kuat. Dan dia akan menjadi idiot jika dia meremehkannya. Bab 495, Hancock melawan Akatsuki. Pelepasan angin, terobosan hebat. Elemen petir, petir hitam. Elemen api, bola api. Pelepasan tanah, tombak tanah. Dalam sekejap, Kakuzu mengeluarkan 4 ninjutsu dengan kekuatan besar dan atribut berbeda dari masing-masing topeng dan menghancurkannya ke arah Hancock. Namun, Hancock tampak acuh tak acuh. Sangat rentan. Dia menghadapi serangan itu dan mengulurkan tangannya. Aduh, sebuah penghalang merah muda besar muncul di depannya, dan semua teknik langsung berubah menjadi batu. Kemudian, penghalang itu bergetar sedikit sebelum anak panah yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari penghalang itu ke arah anggota Akatsuki itu. Bahkan angin dan petir pun berubah menjadi batu. Apa teknik ini? Batasan darah batu. Kakuzu melihat ini dan merasa ngeri. Pelepasan air, dinding air. Saat ia mengeluarkan ninjutsu tersebut, anak panah yang mengenai dinding air Kakuzu dan Hidan langsung menghilang dan muncul di atas Hancock sambil memegang kunai di tangannya dan diarahkan ke wajahnya. Mari kita lihat apa yang bisa kamu lakukan sekarang. Hidan menyeringai saat dia hendak menyerang. Tetapi, pada saat ini, Hancock hanya mengulurkan tangan putih rampingnya ke arah kunai. Aduh, kunai itu langsung hancur begitu menyentuh tangannya. Pada saat yang sama, dia berbalik dan menendang langsung ke arah Hidan yang terbang ke langit. Wah, ketika Hidan ditendang, dia berubah menjadi batu dan jatuh ke tanah dan hancur. Dia bisa menjadi mayat hidup di mana saja, tetapi tidak di depan Hancock. Melihat ini, Kakuzu tercengang dan menyadari perbedaan kekuatannya. Pada saat ini, dia merasa seperti sedang berhadapan dengan Hashirama. Hashirama dengan mudah menghancurkannya menggunakan Mokuton, dan sekarang, Hancock menghancurkan segalanya menggunakan benda membatu berwarna merah muda itu. Kakuzu tahu saat ini bahwa dia tidak bisa menghadapi Hancock dengan kekuatannya saat ini. Namun, ini adalah markas Akatsuki. Meskipun hanya ada beberapa orang di sini, mereka dapat melawannya, termasuk pemimpin mereka, Pain. Dia sudah merasakan beberapa orang bergegas ke sini. Namun, ia tidak sempat menyaksikan pertarungan itu, karena Hancock sudah ada di depannya. Ia menendangnya tepat di dadanya. Ledakan. Dia tidak dapat berbuat apa-apa, dadanya mulai berubah menjadi batu, dan pembatuan menyebar ke seluruh tubuhnya dan mulai retak. Dia mengulurkan tangannya dengan putus asa, dia tidak rela mati seperti ini, tetapi dia tidak dapat menghentikan proses membatu itu, dan akhirnya, dia pingsan. Aduh, aduh. Tepat pada saat itu, beberapa sosok bergegas dari kedalaman gua dan jatuh di medan perang. Deidara, Sasori, Conan, dan lainnya. Dia benar-benar datang ke sini, wanita sialan ini. Melihat ini, wajah Deidara tampak jelek. Berdiri di sana, dia menunjukkan ekspresi berlebihan saat berkata, "Hei. Duo mayat hidup itu benar-benar terbunuh, apakah ini lelucon?" Deidara, ini ulahmu, Sasori berkata dengan suara serak. Deidara tidak puas dengan Sasori dan berkata, Kau ingin menghindar dari tanggung jawab saat aku menyerang kabut, kau setuju denganku?" Diam, Pain berkata dengan dingin. Keberadaannya sangat agung dalam organisasi. Jadi hanya dengan perintah ini, Deidara menutup mulutnya. Meskipun dia tidak puas, dia tidak berani berbicara. Pain menatap Hancock dengan dingin sambil berkata, "Kami telah menghancurkan sebagian desamu, dan kau telah menghancurkan markas kami dan membunuh 2 anggota kami, kita berhenti di sini." Dia mengira Roja akan datang, tetapi dia tidak menyangka ular itu akan datang. Dibandingkan dengan Roja, Hancock jelas tidak sekuat itu, dan Pain berbicara kepadanya dengan dingin. Sejauh ini, Hancock berdiri di sana sendirian, menatap ke arah Akatsuki, namun matanya tidak menunjukkan rasa takut, dia hanya memandang mereka dengan jijik dan berkata, "Siapa yang mengizinkanmu berbicara dengan nada seperti itu kepadaku?" Aduh, begitu suaranya jatuh, dia melancarkan serangan. Dia melesat dan datang di depan mereka sambil melambaikan tangannya. Menghadapi seluruh Akatsuki, dia tidak takut, dan dia langsung melambaikan tangannya dan warna merah muda menyebar ke segala arah, menyebabkan apapun yang disentuhnya menjadi membatu. "Hanya karena ada orang itu di belakangmu, kamu jadi sombong." Pain mendengus dan mengangkat tangannya. Shinra Tensei. Aduh, anggota Akatsuki itu sudah mundur ketika Pain mengangkat tangannya dan hampir di saat berikutnya, sebuah kekuatan terlihat mendorong ke arah Hancock. Berlawanan dengan gaya tarik, ini adalah gaya tolak yang sangat kuat, dan di bawah serangan ini, warna merah muda yang dilepaskan Hancock berhenti di udara. Meskipun tidak dikalahkan, ia dihentikan secara paksa di udara. Akhirnya, ia menghilang. Banso Tenin, Pain langsung menggunakan serangan lain, tetapi kali ini adalah gaya tarik-menarik. Gaya ini langsung menyelimuti Hancock. Karena Roja dan wanita ini dekat, maka dia harus menganggapnya sangat penting, dan jika dia bisa menyandera wanita itu, dia bisa mengancam Roja, dengan begitu, rencananya bisa berjalan lebih lancar. Bab 496, hancur. Namun, yang mengejutkan Pain, Hancock tidak terpengaruh sama sekali karena dia gagal menariknya. Apakah ini mirip dengan buah grafiti? Hancock melangkah maju dan langsung berdiri di udara dan menyerang. Panah budak. Aduh, sebuah anak panah berwarna merah muda tiba-tiba bergerak begitu cepat hingga menghilang dan langsung menuju ke arah Pain. Jeda antara penggunaan kemampuannya belum berlalu, jadi dia hanya bisa melompat untuk menghindari serangan itu. Pada saat ini, semua anggota Akatsuki menyerang Hancock. Meskipun dia tampaknya membunuh Kakuzu dan Hidan dengan mudah, mereka akan menyerah, bahkan jika mereka berada di depan Hashirama. Meski mereka bangga, bukan berarti mereka bodoh, karena mereka tahu wanita ini kuat.
Deidara tiba di sisi Hancock, dan sebuah boneka tanah liat dilemparkan kepadanya, dan kemudian boneka itu menjadi semakin besar sama dengan. Dengan menggunakan benda seperti ini, apakah kau ingin meledakkan kita semua? Zetsu putih menatap langit sambil berbicara tanpa keraguan. Seni adalah ledakan, ambillah ini. Deidara tidak memperhatikan Zetsu saat dia langsung berkata dengan penuh semangat. Tetapi, bahkan setelah dia berteriak, ledakan itu tidak muncul. Dia melihat Hancock menangkap tanah liat milik Deidara dan langsung membuatnya berubah menjadi batu dan kehilangan kemampuan untuk meledak. Sial, kalau dia bisa melakukan ini, apa yang bisa aku lakukan? Deidara sangat tertekan dan kesal. Saat berhadapan dengan Onoki, dia menggunakan ledakannya, dan Onoki takut pada mereka sehingga dia bahkan menggunakan elemen debu. Jika tanah liatnya dihancurkan secara langsung, mereka tidak akan meledak. Dan sekarang Hancock bisa melakukan hal yang sama. Dia menyukai ledakan, dan jika dia tidak membuatnya, dia akan merasa tidak nyaman. Tidak sopan, selalu melempar benda-benda menjijikkan seperti ini. Hancock menatap dingin ke arah Deidara, dan kakinya bergerak pelan. Tiba-tiba dia melesat dengan sangat cepat dan tiba di depan Deidara lalu menendangnya. Deidara terkejut, dia menyilangkan lengannya di depan dada dan mencoba menahan serangan tersebut, namun gagal karena dia mulai berubah menjadi batu. Sebuah gerakan untuk membunuh Deidara. Setelah itu, dia tidak berhenti, saat kakinya menginjak tanah. Ledakan, tanah bergetar, dan beberapa retakan muncul di semua arah. Tidak bagus. Ini adalah Deidara, dan yang satunya lagi hanyalah klon tanah liat karena ia bersembunyi di bawah tanah dan ingin menyelinap ke Hancock. Namun, ia ditemukan oleh Hancock. Bagaimana kau menemukanku? Kau tidak punya dojutsu. Deidara mengeluarkan berbagai teknik untuk melawan, namun ia tidak dapat berbuat apa-apa karena darah mengalir dari mulutnya. Zetsu putih mencoba menyelamatkan Deidara, tetapi dia tidak berhasil. Deidara mengalami beberapa tulang patah, dan organ dalamnya pecah, dan dia berada di ambang kematian. Sialan, itu dia, bajingan, cobalah seni terhebatku. Kamu terlalu banyak bicara. Hancock berdiri dengan dingin ketika dia sekali lagi menginjak tanah. Tak ada lagi suara yang datang dari tanah. Tubuh Deidara langsung hancur menjadi pasta daging, dan jiwanya meninggalkan tubuhnya. Persetan, trik terakhirnya pun digunakan, jiwa Deidara pun marah, namun lambat laun memudar dan pergi ke dunia lain. Namun, pada saat itu, ada kekuatan yang menghalangi jiwanya untuk bangkit. Pada saat yang sama, sebuah sosok muncul di depannya. Ini, tidak mudah untuk mati, datanglah dan bicaralah denganku. Roja melambaikan tangannya ke arah jiwa Deidara dengan ekspresi menyeramkan. Teriakan terdengar dari tanah oleh Hancock, dan hanya dia yang bisa mendengarnya karena anggota Akatsuki tidak menyadarinya. Pada saat ini, Hancock dikelilingi oleh ratusan boneka. Teknik rahasia merah, pertunjukan 100 boneka. Sasori muncul dalam tubuh aslinya, di belakangnya adalah Kazekage ketiga. Hancock bersikap acuh tak acuh sementara ratusan boneka mengelilinginya. Tidak jauh dari situ, Pain dan White Zetsu tidak campur tangan, dan Conan yang awalnya ada di sini berubah menjadi kertas dan menghilang. Hebat sekali, seorang dalam biasa bisa mengendalikan 10 boneka, dan itu luar biasa, tapi kamu bisa mengendalikan 100 boneka. Ini adalah kedua kalinya Zetsu putih melihat ini, tetapi dia masih berseru, dia menggunakan kemampuan ini untuk merebut satu negara sendirian, aku tidak tahu apa yang bisa dilakukan ular kabut menghadapi jumlah ini. Bab 497, 6 Jalan Penderitaan. Aduh, suara Zetsu baru saja jatuh, dan Hancock tidak menunggu boneka menyerang, dia bergegas maju dan langsung menghancurkan mereka. Ledakan, begitu saja, boneka-boneka itu hancur. Yang lebih menarik adalah gerakan Hancock, yang tampak sangat indah. Setiap kali dia memukul, targetnya akan berubah menjadi batu. Tidak ada satupun boneka yang dapat menghentikannya. Melihat hal ini, Sasori tidak bisa lagi tenang. Bukannya dia bisa merasakan apapun, tetapi dia khawatir. Dia langsung menggunakan boneka Kazekage ketiga dan bergabung dalam pertempuran. Pasir besi. Kazekage ketiga memiliki kemampuan untuk mengendalikan pasir magnetik. Kemampuan ini pernah dipuji sebagai kemampuan terkuat di desa pasir. Di bawah serangannya, pasir besi bergerak seperti badai saat bergerak menuju Hancock. Sulit bagi sebagian besar orang untuk bertahan melawan serangan area seluas itu. Hancock menghadapi serangan ini dan tidak menghindar sama sekali. Dia hanya tampak kedinginan saat pasir besi mengelilinginya. Pasir besi itu mengenainya, tetapi tampaknya pasir besi itu mengenai besi padat. Pasir besi itu bahkan tidak bisa menembus hakinya. Ini tidak mungkin. Sasori melihat ini dan merasa ngeri, bukan karena dia bisa merasakan apapun. Ini ditambahkan karena Sasori adalah boneka yang tidak bisa merasakan apapun. Di kejauhan, Zetsu dan Pain tampak ketakutan. Hanya dengan dagingnya, dia tidak terluka oleh serangan pasir besi. Apakah wanita ini benar-benar manusia? Apa kau benar-benar berharap untuk menyakitiku dengan serangan tingkat ini? Hancock mendengus dan menatapnya dengan jijik. Dia langsung menuju Sasori. Serangan pasir besi. Sasori tidak mampu menghadapinya secara langsung, jadi ia memerintahkan boneka itu untuk menyerang Hancock dengan kerucut pasir besi yang terbentuk di atasnya. Minggir saja. Menghadapi serangan ini, Hancock hanya terbang dan menendang di udara, mengubah pasir besi menjadi batu yang retak dan jatuh. Hancock tiba di depan Sasori tanpa ada yang bisa menghentikannya. Sasori ketakutan dan mencoba melawan dengan boneka-bonekanya, namun boneka-bonekanya langsung hancur dan akhirnya Hancock mengubahnya menjadi batu dengan sebuah tendangan, dan perlahan-lahan Sasori pun hancur dan hancur. Wanita ini, mengerikan, kata Zetsu putih sambil mendesah.
Meskipun Hancock tidak menggunakan serangan kuat dari awal hingga akhir, dia memberinya perasaan bahwa dia berada di depan Madara. Aduh, aduh, aduh. Pada saat ini, 5 sosok tiba dan jatuh ke lapangan. Pain Rikudo ada di sini. Tendo Pain menatap Hancock dan menghela napas lega. Ia tahu bahwa sendirian, ia tidak akan mampu menghadapi Hancock. Kakuzu, Hidan, Sasori, dan Deidara jatuh ke tangan Hancock, dan Roja masih belum muncul. Nagato yang mengendalikan keenam tubuh itu terkejut dan hatinya hancur karena dia tidak menyangka wanita ini memiliki kekuatan seperti itu. Hancock menatap keenam Pain itu, dan dengan hakinya, dia tahu bahwa mereka adalah tubuh yang dikendalikan dari jarak jauh dan mendengus. Kalian tidak berani keluar dan mengirimkan boneka-boneka ini. Aku tidak menyangka kau bisa melihat rahasia kami secepat ini. Tendo Pain berkata dengan dingin, tapi kamu membuat kesalahan. Kami adalah Pain Rikudo, dan kami adalah dewa. Penghalang 5 segel. Aduh, segel itu aktif dan menjebak Hancock di dalamnya. Setelah itu, keenam Pain tersebut tidak berhenti, karena mereka dengan tegas mencoba menyegel Hancock. Namun, sebelum mereka sempat melakukannya, sebuah suara yang angkuh dan mempesona terdengar dari dalam anjing laut itu. Apa kau pikir kau bisa menjebakku seperti ini? Ledakan, suara yang menggetarkan bumi terdengar dari dalam segel. Di bawah hantaman Hancock, segel itu langsung hancur. Itu sama sekali tidak sebanding dengan formasi 4 merah yang. Setelah menghancurkan segelnya, Hancock langsung menyerbu ke arah Pain. Shinra Tensei, wajah Pain berubah saat ia langsung mencoba menghalangi Hancock. Yang mengejutkannya adalah serangannya bahkan tidak mendorong Hancock kembali dan hanya menghentikannya sebentar di udara. Hancock benar-benar melawan Shinra Tensei. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia benar-benar mampu menahan Shinra Tensei. Ini adalah pertama kalinya dia berhadapan dengan seseorang yang bisa melakukan ini. Tubuhnya terlempar ke belakang karena kekuatan serangannya yang memantul. Jutsu pemanggilan, rasa sakit animal Pat menekan tanah, dan monster besar berkepala 3 anjing muncul di lapangan dan bergegas menuju Hancock. Minggir dari jalanku. Hancock menendang anjing itu, dan 2 kepala yang tersisa menggeram padanya dan bergerak ke arahnya. Hal yang menjijikkan, Hancock menunjukkan rasa jijiknya saat dia menghindari anjing itu dan mengangkat tangannya dan menekan tubuhnya. Tangkap cahaya. Aduh, monster itu diselimuti cahaya merah muda saat ia berteriak, dan akhirnya, saat cahaya surut, anjing itu berubah menjadi batu dan langsung roboh. Cahaya surut dari tubuh monster itu, tetapi ia bergerak menuju ke 6 rasa sakit itu. Jalan kesakitan Preta melonjak dan mencoba menyerap cahaya, tetapi kemampuannya tidak berfungsi karena ia langsung membatu di udara. Bab 498, Penundaan. Dia kuat. Tendo Pain memandang Hancock, yang berdiri gagah di langit dan tampak merasakan kekuatan mengerikan datang darinya. Nagato, yang memanipulasi mereka, tampak muram saat berkata, aku tidak menyangka dia begitu kuat. Tidak mudah untuk menyegelnya, dan aku butuh waktu untuk mengumpulkan cakra. Setelah mengatakan hal itu, Conan di samping Nagato menatapnya dan berkata, tidak akan pernah, teknik itu juga akan menyeret kita. Jika aku tidak melakukannya, kupikir meskipun aku ikut berjuang, kita tidak akan bertahan lama. Zetsu putih bergegas menuju Nagato dan merentangkan tangannya. Aku tahu. Nagato menutup matanya dan tidak berbicara lagi, dan Zetsu putih menggelengkan kepalanya tanpa daya ketika dia masuk ke tanah dan menghilang. Dengan kekuatan sebesar ini, beranikah kau menyebut dirimu sebagai dewa? Hancock melayang di udara sambil menatap Pain dengan jijik. Aduh, sosoknya berkelebat ketika dia berlari ke arah mereka. Tendo Pain meliriknya dengan ekspresi kosong, lalu tiba-tiba dia mundur dan bersamaan dengan itu, gelombang air yang besar mengalir deras dari samping. Pelepasan air, gelombang yang meledak. Melihat area yang begitu luas tertutup oleh gelombang, Hancock akhirnya sedikit mengernyit. Kemampuan buah iblisnya sudah lama terbangun dan ini bukan dunia One Piece, jadi dampak air padanya tidak begitu besar. Tetapi, meski begitu, di hadapan gelombang berskala sebesar itu, dia tidak akan mampu mengubah air menjadi batu. Dan dia tidak mau masuk ke dalam air. Aduh, Hancock melompat ke udara dan menghindari gelombang itu sambil menatap dingin ke satu sisi. Apakah kamu seekor tikus yang bersembunyi sekarang? Jangan berkata seperti itu, hanya karena butuh waktu untuk menggunakan beberapa teknik, tapi sekarang ini cukup nyaman. Dari sungai, seseorang dengan wajah seperti hiu berjalan keluar. Dia adalah Nukenin dari Mist yang baru saja bergabung dengan Akatsuki, dan namanya adalah Kisame. Hancock mengenal orang ini karena dia meninggalkan kesan, cadangan cakranya lebih besar dari Kurenai dan Mei, dan dia pernah menyelinap beberapa kali ke dalam kabut. Itu kamu. Alis Hancock sedikit terangkat karena wajahnya dingin. Aku tidak berharap kamu mengingatku. Kisame memperlihatkan cahaya berbahaya di matanya karena dia tidak ingin terdeteksi di dalam kabut. Pelepasan air, bola air. Jangan gunakan air kotor itu untuk menghadapi permaisuri ini. Hancock bergerak cepat di udara dan menghindari serangan itu dan langsung melesat ke samping Kisame yang tertegun oleh kecepatan itu. Aduh, akan tetapi, pada saat itu, muncul sosok lain yang menghunus pedang dan menyerbu keluar serta menangkis serangan itu. Akan tetapi, pedang itu tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Hancock, bahkan tidak dapat meninggalkan bekas di kulitnya, malah sebaliknya, pedang itu diserbu oleh kekuatan aneh dan berubah menjadi batu. Aduh, Kisame dan orang yang membawa pedang mundur pada saat yang sama, sedangkan orang baru yang ikut bertarung adalah Itachi. Hancock memandang mereka berdua dan alisnya sedikit berkerut. Tepat ketika Hancock menghentikan serangannya, Itachi saringan aktif, dan Zetsu putih menyerangnya dari belakang. Elemen kayu, teknik memotong. Tiba-tiba, Tons menyerang Hancock. Aduh, saat duri yang seharusnya mampu menembus setiap pertahanan berbenturan dengan pakaian Hancock, mereka langsung runtuh.
Hancock saat ini sangat kuat dengan haki miliknya, bahkan di dunia One Piece, dia adalah salah satu yang terkuat. Serangan mendadak itu tampaknya mengganggu pikiran Hancock, yang mengembalikan ekspresi acuh tak acuhnya. Jadi dia langsung berbalik dan menendang. Ledakan, dia tidak punya waktu untuk melarikan diri dan separuh tubuhnya hancur. Pada saat ini, Itachi langsung membentuk segel tangan untuk menyerangnya. Meskipun Uchiha adalah yang terbaik dalam jurus api, dia tidak menggunakannya sekarang. Pelepasan air terjun besar. Mata Itachi berbinar penuh kebijaksanaan saat ia tahu bahwa Hancock tidak ingin masuk ke dalam air karena meskipun sebagian besar teknik tidak dapat menghancurkan pertahanannya, ia hanya dapat menghindari jutsu air. Jadi ia menyimpulkan bahwa air akan bekerja paling baik dalam kasus ini. Hancock mendengus dan melompat, lalu menghindari air. Pada saat yang sama, ia menyerbu Kisame dan Itachi. Mata Itachi berputar dan melepaskan Tsukiyomi pada Hancock. Namun, hasilnya Hancock tidak terpengaruh sama sekali, dan akhirnya, karena Tsukiyomi-nya hilang, matanya bergetar dan darah mengalir darinya. Roja dapat menahan Tsukiyomi dengan baik, dan Hancock diperkuat oleh jiwa Roja, dan ia memperoleh beberapa karakteristik darinya. Meskipun ia belum menjadi abadi, kekuatannya cukup untuk mengalahkan Itachi. Ledakan, Hancock langsung menyerang Itachi dan menendangnya. Itachi mencoba melawan tetapi, sayangnya, ia tidak dapat melakukan apapun karena separuh tubuhnya berubah menjadi batu dan ambruk. Setelah itu, dia menyerang Kisame, yang juga terbunuh. Hal anehnya adalah sebelum pingsan, tubuh Itachi dan Kisame berubah menjadi orang yang berbeda. Mungkin itu adalah teknik yang digunakan untuk mentransfer cakra ke seseorang sehingga mereka memiliki karakteristik yang sama dengan tubuh asli mereka. Itachi dan Kisame tidak ada di pangkalan, dan akan memakan waktu lama sebelum mereka kembali, jadi mereka menggunakan metode ini untuk membantu. Tentu saja, Hancock menatap kedua mayat itu karena sejak awal ia merasa ada yang tidak beres dengan keduanya. Trik kerasukan jarak jauh. Kemungkinan besar jasad mereka tidak ada di sini, tetapi jauh di sana. Hancock menggelengkan kepalanya dan berbalik ke arah Pain. Sekarang giliranmu. Bab 499, Chibaku Tensei. Aduh. Hancock langsung menembakkan beberapa anak panah ke arah mereka. Tendo Pain menghantamkan kedua tangannya dan menghindari anak panah itu. Pada saat yang sama, Nagato, yang sedang mengendalikan rasa sakitnya, membuka matanya dan mengambil napas dalam-dalam dan berkata, hampir sampai. Tangan Tendo Pain terbuka perlahan, memperlihatkan bola hitam di antara telapak tangannya. Ia mengulurkan tangan, dan bola itu terbang keluar dan menutupi matahari. Melihat suasana itu, Conan mengerutkan kening dan berkata, berapa banyak cakra yang kau gunakan? Jangan lakukan ini, Nagato. Tidak, wanita itu tidak sederhana, itu harus dilakukan. Nagato menatap dengan serius saat tangannya kembali pada posisi segel dan sejumlah besar cakra mengalir keluar. Matahari mengalami gerhana, hanya menyisakan cincin, dan cahayanya tampak aneh. Hancock memperhatikan ini dan mengerutkan kening dan menatap langit. Apa itu? Ini adalah pertama kalinya dalam pertempuran dia merasakan bahaya. Dan meskipun dia tidak tahu apa yang akan terjadi, dia harus melanjutkan dengan hati-hati. Pada saat ini, Tendo Pain akhirnya membuka tangannya ke langit dan berkata, Chibaku Tensei, aduh, sebuah gaya gravitasi tiba-tiba jatuh ke tanah. Gemuruh, bumi mulai bergetar, dan gunung runtuh dan mulai terbang menuju langit. Belasan mil ditempuh dengan gaya, dan segalanya tampak ditarik ke arahnya. Hancock mengerutkan kening dan ingin tetap di tempatnya, tetapi tanah di bawahnya mulai bergetar dan terbang ke langit. Tidak bagus. Hancock mencoba menggunakan moonwalk tetapi merasa kesulitan untuk melawan gravitasi. Tepat saat dia mulai bergerak menuju bola hitam itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinganya dengan nada lembut. Baiklah, biar aku yang datang. Bersamaan dengan suara itu, Roja yang tengah menyaksikan pertarungannya tiba-tiba muncul sambil melihat ke langit. Meskipun buah iblis Hancock dapat memengaruhi angin dan guntur, dia tidak dapat memengaruhi sesuatu seperti gravitasi. Roja mengulurkan tangannya dan menggunakan Reiatsu untuk menarik Hancock dari kekuatan gravitasi. Aku tidak menyangka akan ada tipuan seperti ini. Hancock jatuh di samping Roja dan menatap langit saat batu itu semakin membesar, seolah-olah sebuah bintang sedang terbentuk. Dia tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya sedikit. Roja tersenyum dan berkata, trik ini digunakan oleh Rinnegan. Ini adalah sesuatu yang sangat kuat atau seharusnya kuat, tetapi sekarang terlihat sangat rapuh, yang perlu kamu lakukan hanyalah ini. Sambil berbicara, Roja hanya mengepalkan tangan dan memukul langit secara acak. Aduh, haki membuat langit bergetar, dan kekuatan 6 jalur melonjak, dan pukulan yang tampaknya normal ini mengandung sebagian besar kekuatan Roja. Untuk membuat sedikit efek yang mengejutkan. Hasilnya sungguh mengejutkan. Gemuruh, bola batu yang melayang di udara tiba-tiba terbagi dan runtuh. Beberapa ledakan sonik dihasilkan, dan batu-batu yang jatuh berserakan dan tampak seperti bintang jatuh. Tidak mungkin. Chibaku Tensei sebenarnya. Tendo Pain yang melihat ini masih memiliki ekspresi yang sama, tetapi Nagato terlalu terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat kekuatan Roja, dan itu memberinya perasaan bahwa Roja tak tertandingi. Bahkan dengan Rinnegan, dia tidak bisa melawan sama sekali. Apa? Kekuatan. Conan menyadari apa yang terjadi dan terkejut. Meskipun sebelumnya dia pernah diselamatkan oleh Roja dan mengalami apa yang dialami Roja di dunia, ini adalah pertama kalinya dia menyadari betapa kuatnya Roja. Waktunya berangkat. Obito berkata, dia mengaktifkan saringannya, dan jika Anda melihat lebih dekat, Anda bisa melihat ketakutan di matanya. Begitu mereka ditemukan oleh Roja, aku tidak akan menjadi bahan tertawaan. Aduh, Obito membawa Conan dan Nagato dengan Kamui. Saat ini, di luar,
Super Shinra Tensei. Tendo Pain menggertakkan giginya sambil merentangkan tangannya. Jika Chibaku Tensei adalah versi super dari Banso Tenin, maka ini adalah versi super dari Shinra Tensei. Serangan yang tidak ada artinya. Menghadapi hal ini, Roja menggelengkan kepalanya sedikit, dan matanya berbinar saat dia mengeluarkan pedangnya dan melambaikannya. Ledakan, Super Shinra Tensei hancur, dan beberapa kilometer bumi hancur, dan awan di atas mereka tersebar. Rasa sakitnya hilang. Hal terakhir yang dikirimkan kepada Nagato membuatnya ketakutan. Bab 500, Tugas. Setelah sekian lama, sebuah suara akhirnya terdengar memecah kesunyian. Melihat kekuatannya, sulit melakukan apapun padanya, setidaknya sampai kita mengumpulkan semua biju. Obito berdiri di samping Nagato. Nagato menatap Obito dan berkata, setelah pertarungan ini, Akatsuki hanya tinggal Kisame, Itachi, dan kita. Mereka adalah anggota senior, dan anggota lain yang kurang penting mengalami kerugian besar. Aku harus mengumpulkan lebih banyak kekuatan, dan aku khawatir waktunya. Siapa takut? Bukan Obito yang mengganggu, melainkan Zetsu hitam yang tidak pernah muncul dari awal hingga akhir. Dia menempel pada Zetsu putih saat dia berkata perlahan, aku dan Madara sudah memikirkan tindakan balasan. Alis Nagato sedikit berkerut melihat Obito yang berekspresi tenang lalu tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Dia adalah pemimpin Akatsuki di depan yang lain, namun pemimpin yang sebenarnya bukanlah dia, dan bahkan dia pun tidak diberitahu tentang beberapa hal. Obito sepertinya melihat ekspresi Nagato dan berkata kepadanya, ada sesuatu yang perlu dirahasiakan, dan bagaimanapun juga, tujuan kita sama. Ya, tujuan kita sama. Tekad memenuhi mata Nagato sekali lagi. Di negara hujan, markas Akatsuki dihancurkan. Roja menatap jurang yang dibuat oleh pedangnya dan tak dapat menahan senyum. Matahari bersinar di atas mereka. Saya masih lebih suka hari yang cerah. Aku juga tidak terlalu suka hujan. Hancock berdiri di samping Roja dan berbisik pelan. Setelah dia berhenti, matanya menatap ke jurang yang dalam juga. Hancock menggunakan haki sebelumnya, jadi semua yang dilakukan Nagato untuk merahasiakan informasi tentang jalannya tidak berguna, karena Kenbusoku Haki tidak melihat cakra, tetapi orang-orang itu sendiri. Akan tetapi, dia tahu bahwa dialah yang menemukan mereka, dan Roja juga tahu, dan dia tidak ikut campur, mungkin karena dia mempunyai suatu rencana. Ia tampak seperti wanita yang bangga di hadapan semua orang, kecuali Roja. Ia bahkan tidak bertanya atau mempertanyakan mengapa Roja tidak ikut campur sama sekali, ia hanya diam mendukung Roja. Dia memandang dengan mengejek serangga-serangga kecil yang lolos dan masih berpikir bahwa mereka masih mengendalikan segalanya dalam kegelapan. Mereka tidak tahu fakta bahwa Roja yang mengendalikan mereka. Ayo kembali. Roja menatap Hancock dan melihat ke arahnya lalu tersenyum. Di desa Mist, di dalam lapangan terbuka. Elemen es, Senbon es. Tarian klematis, bunga, Kimimaro dan Haku sedang bertarung. Haku tidak sebaik Kimimaro, meskipun elemen esnya bagus, batas darah klan Kaguya lebih kuat. Setelah mendapatkan izin Roja untuk menggunakan Kenbunsoku Haki, Haku dapat dengan mudah menangkap setiap gerakan yang dilakukan Kimimaro. Sepertinya dia punya saringan dan Byakugan. Tak jauh dari situ, banyak ninja yang menyaksikan pertarungan ini, namun mereka tidak ikut campur dalam pertarungan tersebut, dan banyak pula Anbu yang turut menyaksikan. Mereka tidak dapat menahan rasa terkejutnya mereka dengan kekuatan mereka saat ini. Kimimaro adalah murid Roja sama, aku khawatir dia bisa menghabisiku dalam beberapa gerakan. Haku juga diakui oleh Roja sama, dan kita bukanlah lawan mereka. Aku khawatir hanya Mizukage dan Komandan yang benar-benar dapat menghadapi mereka. Para Anbu selalu memperhatikan perkembangan Haku dan Kimimaro. Keterkejutan mereka tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Mereka sedikit iri karena Kimimaro dan Haku bergabung dengan Anbu dan lebih lemah dari mereka, tetapi setelah waktu yang singkat, mereka melampaui mereka semua. Sekarang, kekuatan mereka berdua adalah sesuatu yang hanya bisa mereka kagumi. Tidak termasuk Kurenai, keduanya mungkin bisa membunuh semua Anbu dengan mudah. Ledakan. Ninja itu melihat ledakan itu setelah menyeka keringat dinginnya dan melihat sosok di sampingnya. Satu-satunya orang yang dapat menandingi kedua monster ini adalah monster ketiga. Semua Anbu takut pada orang ini, dan bahkan lebih takut lagi melawan Kimimaro dan Haku. Itu adalah setan ajaib. Ini adalah gelar Yakumo di Mist yang dibuat oleh Anbu dan juga nama kodenya. Para Anbu takut padanya karena mereka mencoba tekniknya secara langsung, dan mereka tidak suka dimanipulasi. Hidup mereka ada di tangannya, dan dia bisa membunuh mereka kapan saja dia mau. Ledakan. Tabrakan lain terjadi antara Haku dan Kimimaro, dan ledakan serta cakra melonjak di mana-mana. Dahi mereka penuh keringat saat mereka mendesah. Karena mereka maju dengan kecepatan yang sama, Kimimaro dan Haku banyak berlatih dalam beberapa bulan terakhir. Tidak ada yang menang karena sebagian besar pertarungan berakhir seri. Jika mereka terus maju, kemungkinan besar keduanya akan mati. Yah, Kimimaro masih memiliki peluang lebih tinggi untuk muncul hidup-hidup. Tepuk tangan. Kalian berdua sudah membaik, dan aku khawatir sebentar lagi aku tidak akan bisa menjadi lawan kalian lagi. Kimimaro, Haku dan Yakumo melihat ke samping untuk melihat Kurenai mendekati mereka. Mei sedang mengemban tanggung jawab Mizukage dan tidak punya banyak waktu luang untuk berlatih, tidak seperti Kurenai. Namun, dia tetap mengatakan itu. Setelah tersenyum ramah pada ketiganya, dia datang ke depan Yakumo dan berkata, ada tugas yang harus kamu selesaikan. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.